Di tengah derasnya hujan, seorang wanita cantik bernama Yun Mari, tertatih-tatih menelusuri hutan dengan nafas yang terengah-engah. Dan sampai di persimpangan jalan, dia berusaha meminta bantuan pada seorang pengemudi asing. Cerita flashback beberapa minggu sebelumnya. Yun Mari adalah seorang pelukis sekaligus istri dari konglomerat yang sangat kaya raya. Di hari itu Mari melukis sambil mendengarkan podcast seorang dokter ahli bedah yang bernama Seo Jungwon, yang mana Jungwon mengatakan di podcastnya jika operasi bedah plastiknya ini untuk memberikan kehidupan baru bagi pasiennya. Tak lama Kang Imuk sang suami datang mengejutkannya, dan langsung memuji lukisan Mari yang sangat indah. Dengan dingin Mari mengatakan lukisan yang tampak menyedihkan ini mirip dengannya, sehingga dia menamai lukisannya sebagai lukisan potret diri. Meski ditawari 1000 kemewahan oleh sang suami, Mari terlihat tidak bahagia sama sekali, bahkan dirinya merasa kebebasannya sudah direnggut. Hal itu dikarenakan cinta Inwook pada Mari sudah berada di level obsesi, yang membuat Mari begitu tertekan, seperti burung yang dikurung dalam sangkar. Tapi satu ide terbesit di benaknya ketika dia menonton podcast Dr. Seo Jungwon tentang bedah plastik. Diam-diam Mari mengunjungi klinik Seo Jungwon dan mengatakan jika dirinya ingin mengubah wajahnya sampai dia tidak dikenali oleh siapapun. Jelas saja Jungwon terkejut, melihat penampilan Mari yang sudah sangat cantik, kenapa Mari masih ingin operasi plastik. Lagipun Jungwon hanya menangani bedah rekonstruksi, bukan bedah estetika. Mari mengatakan jika alasannya ingin oplas karena wajahnya ini yang membawanya ke dalam penderitaan yang tak ada ujungnya. Jungwon yang masih tak mengerti sepenuhnya dengan keadaan Mari, dia pun hanya menyarankan agar Mari pergi ke psikoterapi saja, dan dia akan mengenalkan Mari pada ahli psikologis yang hebat. Merasa sia-sia, Mari pun menangis dan langsung pamit pergi. Tapi sebelum itu Jungwon pun menasihati agar Mari tidak melarikan diri seperti ini, seberat apapun masalahnya Mari harus menghadapinya, ucap Jungwon. Ternyata berbagai cara melarikan diri dari sang suami sudah Mari lakukan, bahkan sampai mengubah identitasnya pun sudah Mari coba. Tapi Inwook dengan kuasanya selalu bisa menemukan Mari. Sementara itu, Jungwon masih memikirkan perkataan Mari tentang dia penasaran, seberat apa masalah Mari sampai dia ingin meninggalkan kehidupan lamanya dengan oplas. Tak lama temannya yang bernama Hera datang melaporkan tentang penjualan lukisan. Yap, Jungwon dan Hera mengelola galeri seni bersama, tapi Jungwon menyerahkan semua manajemen pada Hera karena dia sangat sibuk di klinik. Sementara itu Mari kembali ke rumahnya yang bak istana, tapi terlihat sangat menakutkan baginya. Inwook dengan obsesinya mengatakan jika dia sangat mencintai Mari. Sikap kasar dan kejam Inwook ternyata turunan dari sang ayah, terlihat bagaimana dia begitu murka ketika adik tiri Inwook yang bernama Insang datang terlambat untuk sarapan. Selaku pendiri perusahaan Gunha ayah menanyakan tentang proyek Jeju pada Inwook yang saat ini menjabat sebagai presidir. Inwook dengan sopan mengatakan tidak mau membahas masalah pekerjaan di rumah. Lalu ayah pun bertanya kenapa Mari masih belum hamidun padahal kan ini udah 5 tahun pernikahan mereka. Ibu tiri Inwook mengatakan jika Mari sebentar lagi pasti hamidun, karena dirinya sering mengirimkan jamu cepat hamil pada Mari. Setelah selesai sarapan, Inwook meminta maaf karena di akhir pekan dia masih saja sibuk kerja, tapi dia janji akan pulang cepat. Tapi Mari hanya diam tidak menanggapinya. Dan sebelum pergi Inwook meminta Mari untuk tersenyum padanya, karena sudah lama sekali dia tidak melihat senyuman indah istrinya. Tapi lagi-lagi Mari hanya diam saja, yang akhirnya Inwook pun pergi dengan rasa kecewanya. Ternyata jamu herbal cepat hamil pemberian sang mertua selalu dia buang, karena Mari tidak sudi memiliki anak dengan Inwook. Sialnya Inwook memergokinya, dan bertanya kenapa jamu-jamu itu dibuang. Mari sedikit ketakutan, tapi dia berusaha memberanikan diri dan mengatakan jika dia tidak mau punya anak. Karena jika punya anak nanti Mari yakin Inwook akan semakin mengurungnya. Jelas Inwook kesal, dan membela diri jika dia tidak mengurung Mari, dia hanya melindungi Mari dari dunia luar saja sebagai bentuk rasa cintanya. Tapi bagi Mari itu bukanlah cinta, itu hanya obsesi yang seperti racun yang membuat Mari tidak bisa bernafas tiap harinya. Dengan kesal Inwook menarik Mari ke ruang lukisan, memamerkan bukankah dia sebagai suami sudah cukup baik, membiarkan Mari melakukan kesukaannya yaitu melukis. Dengan emosi Mari mengatakan jika dia bukan hanya ingin sekedar melukis, dia juga ingin memamerkan lukisannya keluar dan ingin menjual lukisannya ke orang lain, bukan pada perusahaan Inwook.
Intinya Mari ingin menjadi bagian dari masyarakat, jadi kenapa Inwook malah mengurungnya seperti burung yang lemah. Dan ternyata alasan Inwook sangat terobsesi pada Mari, karena Mari sangat mirip dengan mendiang ibu kandung Inwook. Mendengar semua perkataan Mari, emosi Inwook seakan memuncak. Sementara itu Jungwon mengunjungi kediaman ibunya di Pulau Jeju. Ternyata Jungwon memiliki seorang istri yang sudah koma selama 5 tahun. Meski sang istri tak berdaya dan tak ada sinyal kehidupan, Jungwon tetap setia menjaga Hakyung, bahkan terus membacakan buku cerita tanda jika dia sangat mencintai istrinya itu. Tanpa sepengetahuan Inwook, Mari sering mengirim lukisannya ke pameran seni, dan lukisan indahnya itu pun berhasil menarik perhatian Jungwon dan Hera. Sebagai pengamat seni, Jungwon sangat mengerti arti dari lukisan Mari yang menyimpan banyak kesedihan. Mari pun sudah mendapat kabar dari temannya yang bernama Lily jika lukisan potret diri Mari terpilih di ajang pameran, yang jelas saja itu membuat Mari sangat senang. Dengan dikawal bodyguard seperti biasanya, Mari mengunjungi ibunya di sanitarium. Tapi diam-diam dia menyelinap lewat pintu belakang untuk mengunjungi Lily untuk membahas kontrak lukisannya. Tapi aksi menghilangnya itu langsung diketahui oleh Inwook, dan dengan mudah dia pun menemukan Mari berkat GPS yang dia pasang di ponsel Mari. Melihat Mari begitu akrab dan riang berbincang dengan temannya, Inwook jadi cembukur dan langsung menghampiri Mari. Di perjalanan pulang Inwook mencoba menahan emosinya, dan menyindir Mari yang begitu bahagia ketika bersama orang lain. Inwook meminta Mari untuk memperlihatkan senyum seperti itu di depan dirinya. Mari yang kesal meminta Inwook untuk tidak memata-matainya seperti ini. Inwook beralasan jika dia melakukan itu karena tidak mau membiarkan Mari kabur lagi, dan Inwook yang kesal pun menghukum Mari untuk tidak menemui ibunya dulu. Jelas Mari kesal, baginya dia berhak menemui ibu atau temannya, tanpa harus persetujuan Inwook. Inwook langsung menepikan mobilnya dan berniat menampar Mari dengan perasaan emosinya. Sikap toksik Inwook membuat Mari tidak tahan lagi, dia memutuskan untuk kabur dari rumah tanpa membawa satu barang pun. Satu harapannya hanya ada pada Jungwon, sehingga dia menunggu Jungwon di depan kliniknya tapi dia merasa takut dan akhirnya hanya membuntuti Jungwon sampai depan rumahnya. Beruntung Jungwon menyadari kehadiran Mari yang sudah tersungkur lemas, sehingga dia pun membawa Mari ke dalam rumah dan memberikannya segelas teh hangat, bahkan memberikan dress milik Hakyung karena baju Mari sudah kebasahan. Dengan mantap Mari membuka dressnya di depan Jungwon untuk memperlihatkan semua memar yang ada di tubuhnya. Terang saja Jungwon tercengang sampai tak bisa berkata-kata. Dengan menangis putus asa Mari memohon bantuan Jungwon untuk mengubah wajahnya, karena itu satu-satunya cara agar dia bisa hidup. Mari menceritakan jika Inwook sangat terobsesi dengan wajahnya. Mendengarnya Jungwon sangat iba, tapi dia masih tidak mau membantu Mari melarikan diri dengan cara oplas, dan menyarankan agar Mari mengambil jalur hukum saja. Tapi ya segala cara sudah Mari coba, mulai dari membuat laporan ke polisi bahkan mencari pengacara yang hebat, tapi semua itu tak mempan karena Inwook dengan uang dan kuasanya bisa menggagalkan semua itu. Di sisi lain Inwook yang sudah mengetahui istrinya kabur jelas ketar-ketir, segera mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Mari. Mari benar-benar memohon agar Jungwon menyelamatkan hidupnya dengan mengubah wajahnya. Jungwon masih dilema, tapi dia harus buru-buru pergi karena ada pasien darurat di klinik, dan meminta Mari untuk istirahat saja. Setelah berganti pakaian Mari tertidur, dan terbangun dengan mengkhawatirkan keadaan ibunya. Dia pun pergi ke wartel umum untuk menelpon tempat ibunya dirawat, dan benar saja keadaan ibu Mari tidak baik-baik saja. Tapi ternyata itu hanya jebakan dari Inwook agar Mari datang. Mari tiba di sanitarium dengan perasaan khawatir, dan bergegas menemui sang ibu. Tapi di sana juga ada Inwook yang sudah duduk manis menunggu Mari, yang jelas membuat Mari ketakutan sampai tubuhnya gemetaran. Inwook langsung mengajak Mari untuk pulang, dan dengan terpaksa Mari pun nurut karena takut ibunya kenapa-napa. Jungwon yang mengkhawatirkan keadaan Mari, dia pun menceritakan pada Hera masalah Mari yang ingin oplas untuk menghindari suaminya yang suka KDRT. Hera terkejut mendengarnya, dia pun mewanti-wanti Jungwon untuk tidak melakukan hal itu, karena takutnya masalah Mari menjadi bumerang bagi Jungwon nanti. Inwook yang sudah sangat kesal langsung menyeret Mari ke tepian sungai, dan mengatakan jika Mari dan mendiang ibu kandung Inwook ternyata sama saja, sama-sama suka melarikan diri dan meninggalkannya. Sambil menangis Mari memohon agar Inwook melepaskannya, dan akhiri hubungan sampai di sini.
Mari sudah tidak mau menunggu Inwook berubah menjadi lebih baik, karena hal itu hanyalah bullshit semata. Pada nyatanya Inwook tidak pernah berubah, selalu mengurungnya seperti burung dan mengejarnya seperti mangsa. Di sisi lain Jungwon masih sangat setia menemani Hakyung yang terbaring tak berdaya. Dia menatap istrinya dengan tatapan sendu dan teringat lagi momen kebersamaan mereka dulu. Tapi dari kebersamaan mereka terlihat hanya Jungwon yang setulus hati, sedangkan Hakyung setengah hati. Hal itu dilihat ketika Hakyung nampak tak antusias ketika Jungwon menghadiahkannya kalung yang indah, bahkan bergegas pamit untuk pergi ke Paris. Padahal Jungwon sudah menyiapkan tiket nonton untuk mereka berdua, tapi Hakyung acuh dan ngotot pergi. Parahnya ternyata Hakyung pergi bersama selingkuhannya, dan tepat di malam itulah Hakyung kecelakaan dan koma sampai sekarang. Sementara di rumah lagi-lagi Mari mendapat intimidasi dari Inwook yang sambil menceritakan kejadian naas ibu kandung Inwook yang dulunya juga sering kabur-kaburan seperti Mari, tapi selalu berhasil ditangkap oleh ayah Inwook. Dan pada akhirnya ibu kandung Inwook yang tertekan memutuskan untuk bundir. Mendengarnya Mari sangat ketakutan dan tubuhnya gemetaran, karena jelas saja itu adalah ancaman untuk Mari agar tidak kabur lagi. Besoknya Mari dan mertuanya mendatangi gereja seperti sudah menjadi rutinitas keluarga. Sebelum pulang ibu tiri Inwook memperingati Mari untuk patuh saja, jangan cari masalah jika ingin hidup tenang. Tentu Mari tidak mau hidup seperti itu, dia pun bertanya kenapa ibunya terima diperlakukan layaknya burung dalam sangkar, dan apa ibu tidak menginginkan kehidupan yang bebas layaknya manusia normal. Tapi ya bagi wanita yang mata duitan kayak si ibu mertua ini jelas tidak masalah, selama dia bisa hidup enak dan shopping sepuasnya dia mah terima-terima aja. Malah si ibu mertua meminta Mari untuk bersyukur karena berkat Inwook lah Mari bisa hidup enak dan tidak hidup miskin lagi. Tapi Mari tidak mau semua kekayaan itu, yang dia inginkan hanyalah kebebasan. Setelah mertuanya pergi Mari bergegas ke wartel untuk menelpon klinik Jungwon, tapi sayang Hera memberitahu kalau Jungwon sedang ada kegiatan di Amerika. Hera yang sudah tahu jika orang itu adalah Mari, dia pun meminta Mari untuk berhenti meminta bantuan Jungwon, karena dengan oplas tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi beruntungnya perkataan Hera tidak membuat Mari goyah. Dia pun menemui ibunya dan mengatakan jika mereka akan segera pindah ke tempat baru. Lalu Mari membawa ibunya pergi lewat jalan belakang, dan menaiki taksi menuju tempat penyandang disabilitas lansia. Sementara itu Inwook yang sedang membahas proyek besar dengan ayahnya, dia mendapat kabar dari sekretaris jika Mari menghilang, yang jelas saja membuat Inwook panik dan segera mencari Mari. Setelah menyamarkan identitas ibunya dan menitipkannya ke pemilik panti, Mari pun pergi ke suatu pulau untuk melancarkan rencananya. Sudah 5 tahun Hakyung pun menembuskan nafas terakhirnya. Jungwon yang baru pulang dari Amerika jelas saja syok dan terpukul mendengar kematian sang istri. Besoknya Mari sudah berada di suatu kota dan langsung memasukkan barang-barangnya ke tas besar. Dengan sengaja dia menyalakan ponselnya, yang jelas saja keberadaannya langsung terlacak oleh Inwook yang langsung ngejat ke lokasi, dan mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Mari di sana. Mari berjalan ke pesisir pantai dan misinya kali ini adalah memalsukan kematiannya, seolah-olah dia bundir dan hanyut terbawa ombak. Bertepatan dengan rencana Mari, Jungwon tengah berduka atas kepergian Hakyung, begitupun dengan ibu Jungwon, Hera, dan sahabat Jungwon yang bernama Dr. Ha juga ikut merasa kesedihan yang mendalam. Di sisi lain Inwook dan semua anak buahnya akhirnya sampai ke titik terakhir sinyal ponsel Mari, yang mana hanya tersisa tas, sepatu dan ponselnya saja. Tentu mereka semua berpikir jika Mari bundir dan terbawa ombak. Jelas saja Inwook sangat syok dan tak percaya, segera mengerahkan anak buahnya untuk meminta bantuan tim penyelam. Sementara Mari tertatih-tatih menyusuri hutan, sampai dia jatuh bangun dan tergelincir. Tapi saat akan mengambil tasnya, teriakan Inwook terdengar sepertinya Inwook masih percaya jika Mari tidak mungkin bundir, melainkan melarikan diri. Tak mau ambil resiko, Mari pun meninggalkan tasnya dan terus berlari. Sampai tiba di persimpangan jalan dia pun menghentikan mobil asing berharap diberi tumpangan, tapi yang tak disangkanya pengemudi itu adalah Jungwon yang baru pulang dari makam istrinya. Di dalam mobil Jungwon bertanya apa yang sudah terjadi. Mari pun memberitahu jika satu-satunya cara untuk menghentikan Inwook dengan memalsukan kematiannya, lalu pergi ke tempat yang jauh. Melihat Mari yang seputus asa ini akhirnya Jungwon luluh juga, dan bersedia membantu Mari.
Sementara si In-wook ini benar-benar terpukul, berusaha meyakinkan dirinya jika Mari masih hidup. Sesampainya di klinik, Mari bertanya kenapa Jungwon mau membantunya. Alasan Jungwon karena dia tidak mau melihat seseorang mati lagi, dan Jungwon juga berjanji akan membantu Mari untuk tetap hidup. Mendengarnya, Mari menangis terharu dipertemukan dengan orang baik seperti Jungwon. Sebelum melakukan operasi, Jungwon bertanya apa ada tipe wajah yang Mari inginkan. Mari mengatakan tidak ada, dia menyerahkan semuanya pada Jungwon, bahkan Mari tidak masalah jika Jungwon mengubah wajahnya menjadi wajah yang Jungwon sukai. Saat sedang menjalani operasi, pikiran Jungwon selalu terbayang akan Hakyung yang memiliki mata dan senyum yang menawan. Alhamdulillahnya operasi berjalan dengan lancar. Sebelum membuka perban wajahnya, Jungwon berharap setelah ini Mari bisa bahagia dan menjalankan kehidupan yang baik. Tapi entah apa yang merasukinya, Jungwon ternyata mengubah wajah Mari dengan wajah Hakyung, benar-benar persis mirip Hakyung. Jungwon juga tercengang, dia langsung lemas karena tak percaya bisa melihat wajah istrinya lagi. Melihat wajah barunya, Mari sangat bahagia, dia belum tahu kalau wajah barunya ini ternyata wajah mendiang istri Jungwon. Sialnya anak buah In-wook berhasil menemukan tas milik Mari di hutan, yang menandakan jika Mari tidak bundir, melainkan melarikan diri. Di sisi lain, Mari sangat senang dengan wajah barunya ini yang menggambarkan sosok wanita yang kuat dan mandiri. Jungwon yang masih tercengang, meminta Mari untuk mencintai dirinya sendiri dan hidup dengan bahagia mulai sekarang. Satu kunci pun mulai ditemukan In-wook, yang mana dia ingat ketika Mari kabur kemarin Mari datang mengenakan dress asing. In-wook langsung mencari dress ungu itu yang dia yakini dress itu bukanlah milik Mari. Dia pun menyewa seorang detektif untuk menyelidiki milik siapa dress ungu itu, dan bagaimana si pemilik dress itu bisa berhubungan dengan Mari. Mari yang sudah diperbolehkan pulang, memutuskan kembali ke hutan untuk mencari tasnya yang terjatuh. Tapi ternyata di sana masih ada anak buah In-wook, yang jelas membuat Mari ketakutan dan bergegas pergi. Besoknya In-wook dan anak buahnya si Bondol mendatangi sebuah toko baju tempat dress itu dijual. Dengan menyamar sebagai polisi, si Bondol menanyakan daftar pembeli dress ungu itu untuk kebutuhan kasus orang hilang. Setelah mendapatkan daftar pembelinya, si Bondol melaporkan ada 3 orang pembeli yang kemungkinan besar berhubungan dengan Mari. Setelahnya In-wook menemui Lily temannya Mari, dan meminta Lily untuk memberitahunya jika Mari menelpon. Mari yang berencana akan menemui Lily pun jelas syok melihat In-wook, dia sangat ketakutan, panik dan gemetaran. Sementara di sebuah bar, Jungwon, Hera dan Dr. Ha tengah nyantai sambil menghibur Jungwon yang masih dalam keadaan berduka. Setelah Jungwon pergi, Dr. Ha menasihati Hera untuk mengungkapkan perasaannya pada Jungwon, karena mungkin ini kesempatan yang bagus, lagipun Hera sudah lama memendam perasaannya pada Jungwon. Namun Hera masih takut, karena dia tahu Jungwon sangat amat mencintai Hakyung, dan walaupun Hakyung sudah meninggal, Hera yakin Hakyung tetap tinggal di hati Jungwon dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Besoknya In-wook dan si Bondol mendatangi salah satu rumah pembeli dress ungu itu, untuk memastikan siapa dari mereka yang sudah berhubungan dengan Mari dengan meminjamkan dress ungunya. Di sisi lain Mari terluntang-lantung karena tak ada tempat tinggal, tak punya kerjaan dan tak punya uang. Bahkan nasib sial menimpanya saat dia tidak sengaja bertabrakan dengan orang mabuk yang menyebabkan jas mahal pria itu sobek. Permasalahan itu sampai ditangani polisi karena si pria menuntut ganti rugi. Tapi sayang Mari tidak punya uang sepeser pun. Tak tahu harus bagaimana, Mari terpaksa meminta bantuan Jungwon, dan beruntungnya Jungwon datang dan membebaskan Mari. Di restoran Mari bercerita jika setelah oplas pun dirinya tidak bisa lepas dari kehidupan lamanya, karena Mari merasa selalu ketakutan apalagi ketika melihat suaminya. Tak hanya itu, Mari juga merasa kehilangan arah, bingung harus dari mana dia memulai kehidupannya. Setelah memastikan pembeli sebelumnya bukanlah orang yang berhubungan dengan Mari, kini tersisa 2 orang pembeli lagi. Tak mau melihat Mari kesulitan, Jungwon pun memberi tumpangan tempat tinggal untuk sementara waktu. Bahkan Jungwon meminta Mari untuk tinggal dengan nyaman sambil memikirkan rencana Mari ke depannya. Di sisi lain In-wook yang baru pulang langsung dinyinyirin ayahnya, karena In-wook akhir-akhir ini selalu menghilang. Sang ayah yang sudah tahu jika Mari menghilang, dia pun menyinggung tentang mendiang ibu kandung In-wook yang dulunya juga sering kabur-kaburan seperti Mari, tapi pada akhirnya tertangkap juga.
Inwook jelas kesal mencoba menahan emosinya, dan mengingatkan ayahnya untuk tidak membahas mendiang ibunya lagi. Ayah pun memberi saran untuk segera memiliki anak dengan Mari, karena jika punya anak, Mari pasti tidak akan kabur-kaburan lagi. Sementara kebahagiaan dan kenyamanan tengah diselimuti Mari, dia optimis akan menjalankan hidup yang bahagia mulai sekarang. Seperti biasanya Hera selalu membawakan Jungwon persediaan makanan, tapi betapa tercengangnya ketika dia melihat sesosok wanita yang berwajah Hakyung. Bahkan saking syoknya Hera sampai tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Mari merasa bingung, namun Jungwon mencoba bersikap tenang dengan menarik Hera keluar untuk menceritakan semuanya. Hera yang masih dalam keadaan syok, memastikan pada Jungwon bahwa asumsinya ini tidak benar kan, tidak mungkin Jungwon mengubah wajah Mari dengan wajah Hakyung. Namun Jungwon hanya diam saja, yang jelas membuat Hera langsung lemas, tak mengerti kenapa Jungwon segila ini. Sementara itu Mari yang masih bingung kenapa Hera seterkejut itu melihat wajahnya, dia pun masuk gudang tempat di mana barang-barang lama milik Jungwon disimpan. Dan ketemulah foto-foto Jungwon bersama Hakyung, yang jelas membuat Mari terkejut, jadi Jungwon mengubah wajahnya menjadi wajah mendiang istrinya. Hera masih nyerocos 1000 bahasa atas keputusan gila Jungwon itu. Hera takut lisensi kedokteran Jungwon akan dicabut karena masalah Mari ini. Namun Jungwon acuh saja, dia malah meminta Hera untuk pura-pura tidak tahu, dia akan tetap membantu Mari menjalankan hidupnya. Sesampainya di rumah Jungwon tak mendapati Mari di kamar, dia pun dengan khawatir mencari ke sana kemari dan beruntungnya dia menemukan Mari yang tengah melamun di taman. Jungwon dengan gugup menghampiri Mari dan meminta maaf dia sudah melakukan hal bodoh. Namun ternyata Mari tidak marah sama sekali, dia tetap bersyukur sudah dipertemukan dengan orang baik seperti Jungwon, jadi Mari ingin Jungwon tidak merasa bersalah karena hal ini. Jungwon merasa lega mendengarnya. Tapi setelah tahu hal ini Mari merasa tidak enak jika harus berada di samping Jungwon, karena takut Jungwon terus mengingat mendiang istrinya ketika melihat wajah Mari. Mari pun memutuskan akan pergi besok malam, dan mengajak Jungwon untuk makan malam bersama sebelum Mari pergi. Besoknya Hera mengajak Mari bertemu di sebuah restoran, dan ya Hera sangat terkejut dengan kemiripan Hakyung dan Mari. Hera bercerita jika Jungwon itu sangat mencintai Hakyung, dan sangat amat terpukul ketika Hakyung meninggal. Jadi mungkin kefrustasiannya itu berubah menjadi hal gila, sampai menciptakan wajah Hakyung di wajah Mari. Mari mengatakan jika dia tidak mempermasalahkannya, malah sangat berterima kasih pada Jungwon karena sudah menolongnya. Hera seperti gelisah, takut Jungwon akan jatuh hati pada Mari yang berwajah Hakyung, sehingga dia pun langsung meminta Mari untuk menjauh dari kehidupan Jungwon, karena takutnya Jungwon akan semakin sulit melupakan Hakyung. Malam harinya saat dinner terakhir, Mari menyiapkan banyak makanan dan dia juga berdandan ala Hakyung. Jelas Jungwon tercengang melihat Mari yang benar-benar mirip istrinya, yang membuat kerinduan Jungwon pada Hakyung sedikit terobati. Setelah mencari ke sana kemari pemilik dress ungu itu, si Bondol melaporkan tinggal tersisa 2 pembeli lagi, yaitu seseorang yang bernama Ju Hera dan Woo Hakyung. Mereka pun mengunjungi kediaman Hera, dan langsung mengatakan maksud kedatangannya ingin melihat dress ungu milik Hera untuk kasus orang hilang. Hera jelas bingung, tapi karena si Bondol mengaku sebagai polisi, dia pun mengambil dress ungu miliknya yang memang dia beli bersamaan dengan Hakyung. Akhirnya Hera mengerti jika ini bersangkutan dengan Mari. Sementara makan malam mereka terlihat sangat canggung, sampai akhirnya Mari membuka obrolan dengan bertanya apa dia sudah terlihat seperti Hakyung. Jungwon mengiyakannya, tapi Jungwon merasa kepribadian antara Mari dan Hakyung sangat jauh berbeda. Tapi tak lama Inwook datang dan sudah sangat yakin jika Mari ada di dalam rumah Jungwon, karena pasti Hakyunglah yang sudah meminjamkan dress ungunya dan berhubungan dengan Mari. Jungwon mencoba bersikap setenang mungkin, bertanya ada masalah apa. Sementara Mari yang bersembunyi di kamar mandi sudah sangat ketakutan, jantungnya berdetak kencang sampai gemetaran dan lemas. Jungwon menegaskan pada Inwook untuk bersikap sopan, dan mengatakan jika Inwook perlu bantuan, bicaralah dengan baik. Inwook mengatakan jika dia sedang mencari orang hilang, dan meminta Jungwon untuk menunjukkan dress ungu yang dimiliki istrinya. Jungwon hanya tertegun, karena memang betul dress ungu yang dimiliki Inwook adalah milik Hakyung yang dia pinjamkan pada Mari. Inwook yang sudah tidak sabar ingin segera menemukan Mari, langsung mengobrak-abrik lemari Hakyung untuk memastikan jika Jungwon dan Hakyunglah yang sudah membantu Mari. Tapi entah apa yang terjadi dress ungu itu ada di sana, yang jelas membuat Inwook dan si Bondol kaget,
bagaimana bisa Hakyung memiliki dressnya. Ternyata Hera yang sudah tahu jika pencarian dress ungu ini bersangkutan dengan Mari, dia langsung memberitahu Jungwon dan mengirimkan dress miliknya lewat si cepat, karena Hera tidak mau Jungwon dalam masalah. Dan beruntungnya si kurir tiba lebih cepat, sehingga Jungwon langsung menaruh dress itu di lemarinya untuk mengelabui In-wook. In-wook jadi malu sendiri sudah bertindak arogan, tapi instingnya kuat juga, dia merasa jika Jungwon dan Hakyunglah orang yang sudah membantu Mari. In-wook jelas kesal dengan kinerja si bondol, bagaimana bisa dari 30 pembeli semuanya masih memiliki dress ungu itu. Sementara di dalam Jungwon mendapati Mari yang sudah sangat ketakutan, terkena serangan panik sampai tubuhnya gemetaran. Jungwon mencoba menenangkan jika In-wook sudah pergi dan pasti tidak akan datang lagi. Lagipun sekarang Mari sudah menjadi orang yang berbeda, jadi jangan merasa takut lagi karena In-wook pasti tidak akan mengenali Mari. Setelah selesai makan malam Jungwon memberikan ponsel pada Mari, memintanya untuk memberi kabar jika Mari sudah mendapatkan tempat tinggal. Bahkan Jungwon menaruh nomornya di panggilan darurat, jadi Mari bisa segera menelponnya jika sedang dalam bahaya. Besoknya di kantor In-wook meminta sekretarisnya untuk mencari keberadaan Ibu Mari di seluruh panti jompo di Korea, untuk dijadikan umpan agar Mari datang. In-wook juga meminta si bondol untuk menyelidiki kehidupan Hakyung dan Jungwon lebih detail, karena dia yakin kedua orang itulah yang sudah menyembunyikan Mari. Dibekali uang dari Jungwon, Mari sudah menemukan kosan yang menurutnya nyaman. Besoknya dia pun mengunjungi sanitarium tempat ibunya dirawat, tapi dia bingung harus mengatakan apa, karena pasti sang ibu tidak mengenalinya. Tapi ibu yang mengidap demensia ternyata mengenali Mari sebagai anaknya, bahkan ibu terlihat begitu senang akhirnya Mari datang mengunjunginya. Mari jelas terharu, dia juga sangat merindukan ibunya, tapi mustahil dia membawa ibunya pulang dalam keadaan dia sedang dikejar-kejar oleh In-wook. Mari meminta ibunya untuk bersabar sedikit lagi, dia akan menyelesaikan masalah ini, barulah mereka bisa tinggal bersama. Sementara itu si bondol melaporkan jika Hakyung dan Hera adalah teman dekat, bahkan dress ungu milik keduanya itu dibeli di hari yang sama. In-wook merasa ada yang aneh, kenapa kemarin Hera tidak memberitahunya informasi sepenting ini. Di klinik, Hera meminta Jungwon untuk menjauh dari Mari, karena In-wook suami Mari terlihat sangat mengerikan. Jungwon yang masih saja bersikap tenang, mengatakan jika Mari memang sudah pergi dari rumahnya. Hera jadi lega, dan bertanya apa Jungwon membantu Mari karena rasa iba, apa karena Jungwon menganggap Mari sebagai Hakyung. Jungwon hanya terdiam bingung, lalu langsung pergi karena ada jadwal operasi. Di kosannya Mari kembali melukis, berharap lukisannya laku untuk memenuhi kebutuhannya. Dan saat akan menjual lukisannya, Mari tak sengaja berpapasan dengan Jungwon yang membuat keduanya canggung, sebelum kemudian sama-sama tersenyum senang. Kebetulan Hera melihat mereka, dan seperti cemburu. Tapi In-wook datang menghampirinya yang jelas membuat Hera terkejut, begitu juga dengan Jungwon dan Mari. Perhatian In-wook langsung teralihkan pada Hakyung, yang membuat Mari takut, tapi untungnya Jungwon langsung menggandengnya. In-wook dengan tatapan yang menakutkan, mengajak Hakyung untuk mengobrol karena ada yang ingin dia tanyakan. Jungwon mengatakan jika mereka harus cepat pergi, lalu langsung menggandeng Mari masuk mobil. Di galeri seni In-wook mengatakan jika kedatangannya ini bukan untuk membeli lukisan, tapi untuk mencari keberadaan seseorang. Hera berusaha menyembunyikan kegugupannya, mengatakan jika dia tidak mengerti maksud perkataan In-wook. In-wook langsung mengintimidasi, meminta Hera untuk tidak main-main dengannya. Setelah perbincangan panasnya dengan In-wook, Hera lemas ketakutan dan langsung menelpon Jungwon memberitahunya jika Kang In-wook bukanlah orang sembarangan, dia adalah pengusaha paling berpengaruh di Korea. Jadi sudah pasti In-wook akan mencari Mari dengan segala cara dan kuasanya. Info itu membuat Jungwon makin mengkhawatirkan Mari, dia pun bergegas menemui Mari dan mengajaknya makan bersama. Mari akhirnya memberitahu jika dia adalah istri dari Presidir Grup Gunha, dan meminta maaf tidak mengatakannya di awal, karena takut Jungwon tidak mau membantunya kalau tahu Mari adalah istri konglomerat. Jungwon mengatakan sudah tahu itu, dan tidak menyesal sudah membantu Mari. Mari bercerita jika dulu dia pun sering melaporkan tindakan In-wook pada kepolisian, tapi itu percuma. Bahkan saat dirinya menemui pengacara dan jurnalis untuk meminta bantuan dan perlindungan, tak ada satupun dari mereka yang berani melawan In-wook. Jungwon kini mengerti betapa tersiksanya Mari, dia pun meminta maaf karena dulu sempat menolak membantu Mari.
Melihat rumah Mari yang tidak layak huni, Jungwon memintanya untuk segera pindah ke tempat yang lebih aman. Tapi bagi Mari dengan wajah seperti ini dia selalu merasa aman, hanya saja dia belum bisa mengatasi kepanikannya. Sesampainya di rumah, Jungwon disambut oleh Hera yang langsung memberikan majalah tentang In-wook, dan mengatakan jika sepertinya In-wook sudah mencurigai jika mereka menyembunyikan Mari. Jungwon meminta Hera untuk tidak menemui In-wook sendirian, dan dia akan mengatasi masalah ini. Dia juga meminta bantuan Hera untuk mencarikan tempat tinggal yang aman untuk Mari, karena tempat tinggal Mari yang sekarang jauh dari tetangga. Hera jelas terkejut sekaligus marah, ternyata Jungwon masih berhubungan dengan Mari. Melihat Jungwon yang bersikeras membantu Mari, Hera bertanya apa Jungwon menganggap Mari sebagai Hakyung. Jungwon hanya terdiam, yang membuat Hera kesal berteriak meminta Jungwon merelakan Hakyung, dan dengan ragu-ragu Hera memberitahu jika Hakyung itu punya selingkuhan. Tapi Jungwon diam saja. Yang menandakan jika dia sudah tahu itu. Hera jelas makin syok, dia makin marah kenapa Jungwon bodoh sekali masih mempertahankan Hakyung setelah tahu dikhianati. Jungwon pun masuk kamar sambil menahan tangisnya. Luka atas pengkhianatan Hakyung masih jelas terasa, dicampur dengan rasa bersalah yang selama ini menghantui. Jungwon menyesal tidak mencegah Hakyung pergi di malam itu, padahal dia tahu jika Hakyung akan pergi dengan selingkuhannya. Andai saja Jungwon mencegah Hakyung pergi, mungkin Hakyung tidak akan kecelakaan. Jungwon meminta bantuan Dr. Ha untuk mencari tahu tentang Kang In-wook Presidir Grup Gunha. Dr. Ha yang bingung kenapa Jungwon ingin tahu tentang Kang In-wook, dia pun bertanya alasannya. Jungwon mengatakan akan memberitahunya nanti. Setelah mendapat informasi tentang keluarga In-wook, Ha memberitahu Jungwon jika ibu kandung In-wook tewas bunuh di rumahnya. Berdasarkan rumor, ibu kandung In-wook mengalami depresi berat akibat perilaku kejam ayah In-wook. Jungwon terkejut, dan langsung membuka dokumen dari Ha, yang membuatnya malah makin terkejut melihat foto ibu kandung In-wook yang sangat mirip dengan wajah Mari dulu. Dia jadi mengerti alasan In-wook sangat terobsesi pada Mari, karena Mari sangat mirip dengan mendiang ibu kandung In-wook yang bernasib tragis. Besoknya sebelum berangkat kerja, In-wook mendatangi galeri seni untuk bertemu dengan Hakyung. Jungwon yang melihatnya langsung menghampiri dan mengatakan jika istrinya tidak masuk kantor hari ini. Dia juga memperingati agar In-wook tidak seenak jidat mengganggu privasi orang, jika butuh bantuan bicaralah baik-baik. In-wook hanya tersenyum sinis, namun pandangannya teralihkan pada sebuah lukisan, yang mana dia ingat betul lukisan itu adalah milik Mari. Sementara Mari masih tak putus asa mendatangi tiap galeri seni untuk menjual lukisannya, tapi sayang masih belum ada galeri yang mau bermitra dengannya. Saat In-wook menanyakan siapa pelukis lukisan itu, Hera datang langsung mengambil alih situasi sehingga Jungwon pun bisa pergi. In-wook berniat ingin membeli lukisan Mari itu, namun Hera memberitahu jika si pelukis tidak bisa dihubungi, jadi mereka belum bisa menjual lukisannya. Merasa butuh bantuan seseorang untuk menjual lukisannya, Mari pun menelpon Lily yang jelas membuat Lily terkejut sekaligus senang ternyata Mari masih hidup. Mari mengajak Lily untuk bertemu di suatu tempat, dan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun. Setelah mendapat informasi dari Hera jika lukisan itu didaftarkan menggunakan nama samaran, In-wook yakin jika orang itu adalah Lily. Dia pun berniat mendatangi gadis itu, tapi secara kebetulan Lily juga akan pergi, sehingga dia pun langsung membuntutinya. Di ruangan Jungwon, Hera mengatakan jika In-wook ingin membeli lukisan potret diri yang pelukisnya tidak bisa dihubungi. Yap, di sini baik Hera dan Jungwon tidak mengetahui jika lukisan potret diri yang ingin dibeli In-wook itu milik Mari. Jungwon penasaran kenapa In-wook tiba-tiba ingin membeli lukisan, apalagi dengan harga yang tinggi. Tapi Jungwon langsung memperingati Hera untuk tidak menjualnya pada In-wook, pokoknya jangan sampai memberi ruang untuk In-wook datang ke galeri. Hera mengerti, dan walaupun dia kesal cemburu dengan Jungwon yang selalu peduli pada Mari, dia tetap membantu Jungwon dengan menyewakan rumah yang aman untuk Mari, menggunakan identitasnya. Beruntungnya Mari menyadari jika Lily dibuntuti oleh In-wook, dia pun langsung bersembunyi, dan menelpon Lily memberitahu jika In-wook membuntutinya. Tentu Lily terkejut karena tak menyadari itu, dia pun mengikuti perintah Mari dengan masuk ke kantor Samsat untuk mengelabui In-wook. Jelas In-wook merasa sia-sia sudah membuntuti Lily, dia pun langsung pergi dengan rasa kesalnya. Mereka pun bertemu di suatu kafe. Mari dengan ragu menegurnya, yang jelas membuat Lily bingung tidak mengenali siapa wanita ini.
Mari pun menunjukkan gaya tos andalan mereka berdua, yang langsung membuat Lily terkejut tak percaya Mari oplas. Setelah menceritakan semuanya, Lily akhirnya percaya juga. Tujuan Mari mengajak Lily bertemu karena dia membutuhkan bantuan Lily untuk menjadi perwakilan menjual lukisannya. Setelah melakukan operasi, Jungwon meminta bantuan bawahannya yang dulu ikut mengoperasi Mari, untuk merahasiakan tentang operasi malam itu dari siapapun. Di kosannya saat sedang melukis, Mari mendapat kabar dari perawat jika kondisi ibu Mari memburuk. Mari bergegas ke sana, tapi saat sedang menunggu bis di halte Jungwon tak sengaja melihatnya, dan menawarkan akan mengantar Mari. Sesampainya di sanitarium Mari bergegas ke kamar ibu, yang mana sang ibu tidak mau makan dan tidak mau minum obat. Mari berusaha membujuk, tapi ibu masih saja berontak. Sampai akhirnya Jungwon masuk, menyapa dengan hangat ibu Mari. Ibu Mari langsung terkesima, dan Mari pun memperkenalkan Jungwon sebagai orang yang sudah menyelamatkan hidupnya. Itu membuat ibu makin menyukai Jungwon, dia jadi lebih tenang dan akhirnya mau istirahat. Di sebuah bar Hera lagi galau brutal, merasa saingannya kali ini lebih berat dari Hakyung. Besoknya Hera mendapat info dari sekretarisnya jika galeri mendapat undangan dari perusahaan Gunha. Hera jelas terkejut, bingung kenapa perusahaan Inwook mengundang galerinya. Dia pun memenuhi undangan itu, yang membuat Inwook langsung sinis, karena yang mau dia temui adalah direktur galeri seni yaitu Hakyung. Dengan gugup Hera mengatakan jika Hakyung sedang sibuk untuk menyiapkan pameran lukisan. Inwook mengatakan ingin bekerja sama dengan galeri seni Hera, tapi dia ingin berdiskusi dengan Hakyung tentang kerjasama ini. Hera jadi gugup, dan mengatakan untuk permasalahan eksternal dialah yang menanganinya. Inwook pun memberikan sebuah berkas, yang ternyata perusahaan yang selama ini bermitra dengan galeri seni Hera adalah anak perusahaan Inwook. Hera jelas terkejut, dan Inwook terus menekan Hera untuk mempertemukannya dengan Hakyung kalau tidak mau galeri seni kehilangan klien besarnya. Hera yang bingung langsung memberitahu masalah ini pada Jungwon, dan dia juga memiliki ide agar Mari menyamar sebagai Hakyung. Jungwon jelas tidak setuju, yang membuat Hera kesal karena nasib galeri seni sudah di ujung tanduk. Tapi apapun itu Jungwon tetap tidak mau melibatkan Mari, apalagi untuk menghadapi Inwook. Sementara itu Inwook mendapat laporan jika Hakyung mengalami kecelakaan dan baru sadar dari komanya selama 5 tahun. Besoknya saat sedang bekerja Jungwon mendapat kabar dari ibunya jika rumah mereka yang di Jeju didatangi polisi untuk mencari tahu tentang Hakyung. Tak lama Jungwon pun mendapat telepon dari si bondol yang sudah ada di Jeju, tapi untung saja kematian Hakyung memang belum didaftarkan, jadi si bondol tidak mendapat informasi apapun. Jungwon pun segera menelpon perawat di sana memintanya untuk tidak mengatakan apapun tentang Hakyung. Inwook yang semakin penasaran pun akhirnya datang ke rumah rawat itu. Namun ternyata Jungwon sudah datang terlebih dulu, yang tentu membuat Inwook langsung sinis kenapa Jungwon seperti menghalanginya untuk bertemu dengan Hakyung. Jungwon yang memang selalu bersikap tenang, menceritakan jika istrinya memang baru bangun dari koma. Menurut Jungwon itu adalah masalah pribadinya, jadi dia tidak mau menceritakan pada siapapun apalagi pada Inwook yang hanya orang asing. Akhirnya Inwook pun pergi, dan meminta si bondol untuk mencari tahu lebih detail tentang kecelakaan Hakyung. Di perjalanan tepat di bawah kaki bukit Inwook turun dari mobilnya, dan dia ingat betul jika jalan hutan inilah tempat tas Mari ditemukan. Inwook mulai mendapat pencerahan, sehingga dia pun kembali lagi ke rumah rawat itu. Dia menginterogasi para perawat di sana, tapi beruntungnya perawat masih tutup mulut dan berusaha menghindar. Inwook akhirnya hanya bertanya di tanggal berapa Hakyung terbangun dari koma. Satu fakta kembali didapatkan Inwook yang mana Hakyung bangun dari koma tepat di malam saat Mari menghilang. Dia berspekulasi jika di malam itu Hakyung yang baru sadar dari koma lalu kembali ke Seoul, dan disitulah Hakyung dan Jungwon menolong Mari yang sedang melarikan diri. Inwook sangat yakin tentang dugaannya ini, sehingga dia pun langsung mendatangi Hera dan mengatakan ingin bertemu dengan Hakyung. Hera berusaha menyembunyikan kegugupannya, dan mengatakan jika Hakyung sedang sibuk menyiapkan pameran seni. Inwook tersenyum sinis mendengarnya, lalu bertanya apa Hakyung boleh bekerja keras seperti itu setelah bangun dari koma. Hera jelas kaget Inwook mengetahui hal itu. Di restoran Lily memberitahu Mari jika mereka berhasil menjual lukisan dengan harga yang sangat tinggi, yang jelas membuat Mari sangat bahagia. Tidak hanya bahagia mendapatkan uang, Mari juga bahagia bisa memiliki sahabat seperti Lily yang bisa diandalkan.
Sementara Inwook benar-benar merasa kesal kenapa dia sangat sulit untuk bertemu dengan Hakyung, padahal kan mereka mitra kerja. Inwook pun menekan Hera untuk segera mempertemukannya dengan Hakyung, kalau tidak Inwook benar-benar akan mencabut kerjasamanya. Saat akan pergi dia berpapasan dengan Jungwon, dan keduanya saling melempar tatapan tajam, lalu berbicara empat mata di atas gedung. Inwook yang sangat yakin jika Jungwon dan Hakyung yang menolong Mari di malam itu, mulai mengancam akan membuat kehidupan Jungwon dan Hakyung hancur jika terbukti menyembunyikan Mari. Jungwon mengatakan jika dirinya tidak tahu menau tentang itu. Dia menyarankan agar Inwook melaporkan kehilangan istrinya pada polisi, daripada terus mengganggu kenyamanan orang lain. Jungwon benar-benar tidak takut dengan ancaman Inwook, malah nalurinya untuk melindungi Mari semakin besar. Setelahnya Jungwon pun mendatangi Hera untuk mengingatkan jangan pernah menemui Inwook lagi. Hera yang bingung bertanya dirinya harus melakukan apa, karena dia pun ditekan oleh Inwook yang begitu ingin menemui Hakyung. Hera pun memohon agar Mari menyamar sebagai Hakyung sekali saja, agar rasa penasaran Inwook terbayarkan, dan dengan begitu Inwook tidak akan mengganggu mereka lagi. Di sisi lain Inwook mendapat laporan jika menurut para tetangganya Jungwon, mereka tidak pernah melihat Hakyung, bahkan para tetangga mengira Jungwon tinggal sendirian. Jelas fakta itu membuat Inwook jadi bingung, dan makin penasaran dengan hubungan antara Jungwon dan Hakyung. Sementara Jungwon mendatangi kediaman Mari untuk mengajaknya makan malam bersama. Mari jadi senang, dia memang ingin mentraktir Jungwon karena sudah mendapat gaji pertamanya. Jungwon bertanya memangnya Mari kerja apa. Mari memberitahu jika dia baru saja menjual lukisannya, dan sudah mendapat beberapa klien. Jungwon senang mendengarnya, apalagi melihat Mari yang bahagia dan bisa menjalani kehidupan yang dia inginkan membuat Jungwon lega dan ikut bahagia. Setelah mengantar Mari pulang, Jungwon melihat ada tetangga pria Mari yang usil sedang menunggu kedatangan Mari. Terlihat Mari sangat cemas, sehingga Jungwon pun langsung menggandeng tangan Mari bak suaminya. Jelas para pria itu langsung ciut, mengira Mari memang sudah memiliki suami. Bahkan Jungwon juga meletakkan sepatu miliknya di depan kamar Mari, agar orang-orang berpikir jika Mari memang tinggal bersama pria, jadi tidak ada yang berani macam-macam. Mari tentu terharu, dan mengajak Jungwon untuk minum kopi di dalam. Di dalam Jungwon melihat semua lukisan Mari, dan memuji hasil karya Mari yang sangat indah dan memiliki makna yang dalam. Mari mengiyakan, memang dia sering menggambarkan rasa sakit yang dia alami selama ini lewat lukisannya. Mari memberitahu jika dia juga pernah mengirim lukisannya ke galeri seni Hera, yang jelas membuat Jungwon terkejut, dan mengatakan jika sebenarnya galeri seni itu adalah miliknya dan Hakyung, Hera hanya mengelola saja. Seketika Jungwon jadi sadar, dan bertanya apa mungkin lukisan bunga Chitsus yang pelukisnya tidak bisa dihubungi itu adalah Mari. Mari tersenyum mengiyakannya, dan Jungwon juga tak menyangka, pelukis yang selama ini dia cari itu adalah Mari. Besoknya di galeri seni, Jungwon memberitahu Hera jika dia sudah menemukan pelukis bunga Chitsus itu. Hera terkejut dan antusias dari mana Jungwon bisa menemukan pelukisnya, padahal kan sudah lama si pelukis hilang kabar. Dia memberitahu jika pelukis itu adalah Mari, yang jelas membuat Hera terkejut dan tidak suka. Lagi-lagi Hera meminta agar Mari menyamar sebagai Hakyung, agar mereka bisa hidup dengan tenang tanpa diganggu oleh Inwook. Tapi keputusan Jungwon sudah bulat, dia tidak akan membiarkan Mari terlibat dengan Inwook, dan meminta Hera untuk berhenti membahasnya. Sementara itu ternyata Inwook sudah memantau gerak-gerik Jungwon dari CCTV yang dia pasang di depan rumah Jungwon. Dan benar saja Hakyung tidak pernah terlihat, yang menandakan Jungwon memang tinggal sendirian. Inwook yang makin bingung langsung menelpon Hera dan menekannya agar segera menjadwalkan pertemuannya dengan Hakyung besok sore. Hera yang tidak tahu harus berbuat apa akhirnya mengajak Mari bertemu, dan menceritakan jika galeri seninya mendapat tekanan dari Inwook yang curiga jika Jungwon dan Hakyung yang menyembunyikan Mari. Mendengarnya Mari terkejut, dan tentu merasa bersalah. Hera yang kesal langsung nyerocos, mengatakan jika sejak kedatangan Mari hidupnya dan hidup Jungwon jadi kalang kabut harus berurusan dengan orang seperti Inwook. Mari hanya dia merasa bersalah, dan bingung harus melakukan apa. Hera pun mengatakan jika Mari merasa bersalah, bantulah dirinya dengan menyamar sebagai Hakyung untuk menemui Inwook, dan tanda tangan kontrak kerja sama. Mari jelas keberatan, namun Hera meyakinkan jika Mari berhasil menyamar menjadi Hakyung dan meyakinkan Inwook, Mari bisa bersembunyi seumur hidup dengan wajah Hakyung.
Tanpa ketakutan diburu oleh In-wook lagi. Mari tentu sangat dilema, dia tahu betul permasalahan galeri seni itu timbul karena dirinya, tapi untuk menemui In-wook jelas itu sangat menakutkan bagi Mari. Semalaman Mari memikirkan hal itu, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk membantu Hera dan mengatakan jika dia ingin mempelajari tentang Hakyung dulu sebelum bertemu dengan In-wook. Hera pun mengirimkan laptop yang berisi kegiatan Hakyung. Mari mulai mempelajari setiap detail gerak-gerik Hakyung, mulai dari caranya berjalan, cara menatap, bahkan cara berbicara. Setelah di makeover, Mari berusaha sekuat tenaga untuk tidak ketakutan saat bertatapan dengan In-wook. Mari meminta maaf pada In-wook karena dia masih dalam proses pemulihan, jadi sulit dihubungi. Dia pun langsung menjalankan tugasnya dengan merekomendasikan beberapa lukisan. Sementara itu, Jungwon berada di kediaman ibunya untuk menceritakan jika dirinya sudah melakukan sesuatu yang buruk, yaitu memberikan wajah Hakyung pada orang lain. Jelas ibu sangat syok, bagaimana bisa Jungwon melakukan hal gila seperti itu. Sialnya syal Mari terjatuh yang memperlihatkan jelas garis lehernya, yang membuat In-wook tercengang, merasa garis leher Hakyung begitu mirip dengan Mari. Saking syoknya In-wook langsung pergi ke toilet berusaha menenangkan diri, berpikir dia hanya terlalu rindu pada Mari, makanya dia melihat Hakyung seperti Mari. Setelah menceritakan semuanya pada sang ibu, Jungwon mengunjungi makam Hakyung, dan teringat lagi ketika dirinya memergoki Hakyung yang sedang teleponan mesra dengan seorang pria. Malam itu Jungwon hanya bisa menangis tanpa berani bertanya pada Hakyung siapa pria itu, karena takut Hakyung akan meninggalkannya. Dan ya alasan Jungwon memberikan wajah Hakyung pada Mari, karena Jungwon merasa amat merindukan Hakyung dan masih ingin melihat wajah yang dia cintai hidup. Sementara di galeri seni, In-wook mengatakan jika dia ingin membeli lukisan bunga cistus yang dinamai potret diri. Mari jadi gugup dan mengatakan jika pelukisnya tidak bisa dihubungi, jadi lukisan itu belum bisa dijual. In-wook pun dengan sengaja memberitahu jika pelukis itu bernama Yoon Mari, hanya untuk melihat reaksi Hakyung. Hakyung berusaha untuk tetap stay calm, dan mengatakan jika dia akan meminta Hera untuk menghubungi Yoon Mari. Akhirnya In-wook pun menandatangani kontrak kerja sama. Dan sebelum pergi In-wook mulai menyinggung jika istrinya menghilang, tapi dia yakin akan segera menemukan istrinya walau ke lubang semut sekalipun. Dan yap setelah In-wook pergi, tubuh Mari langsung lemas sampai gemetaran, bahkan dia terlihat kesulitan bernafas. Di luar In-wook tak sengaja berpapasan dengan Dr. Ha, dan mengajaknya untuk berbicara yang jelas membuat Dr. Ha bingung dengan maksud kedatangan Kang In-wook si pengusaha sukses. Sementara Hera dia sangat senang karena kemauannya sudah terwujud. Dengan sangat lemas Mari berharap Hera tidak menyuruhnya menyamar sebagai Hakyung lagi, lalu pergi dari sana dengan langkah yang gontai. In-wook bertanya pada Dr. Ha tentang hubungan antara Hakyung dan Jungwon. Untungnya Dr. Ha tidak berbicara banyak, dia hanya mengatakan jika Jungwon dan Hakyung akur-akur saja dan tidak pernah terlibat masalah dengan siapapun. In-wook pun mengajak Dr. Ha untuk ngobrol lain kali, karena masih banyak hal yang ingin dia tanyakan. Sementara itu Mari pergi dengan kondisinya yang belum stabil. Dan ketika di lobi dia berpapasan dengan Jungwon, tapi Jungwon malah memanggilnya dengan nama Hakyung. Mari kaget mendengarnya, dan tubuhnya yang sudah tidak kuat pun akhirnya terjatuh ke pelukan Jungwon. Melihat In-wook dari jauh, Jungwon pun langsung menarik tubuh Mari untuk bersembunyi. Saat itulah Mari sudah tidak bisa menyembunyikan rasa cemas dan ketakutannya, yang akhirnya dia pun menangis. Setelah sedikit tenang Mari pun meminta maaf lalu pamit pergi. Jungwon yang khawatir menawarkan akan mengantar Mari, tapi Mari dengan tegas mengatakan ingin pulang sendirian. Dan sesampainya di rumah Mari teringat lagi ketika tadi Jungwon memanggilnya Hakyung. Dia pun jadi sadar jika semua perlakuan manis dan baik Jungwon itu karena Jungwon menganggapnya sebagai Hakyung, bukan Mari. Di sisi lain, Jungwon pun menegur perbuatan Hera yang memanfaatkan Mari demi kepentingan bisnis. Hera membela diri jika dia tidak punya pilihan lain, dan lagipun misi ini berhasil, In-wook sudah menandatangani kontrak. Dan yang paling penting In-wook tidak mencurigai jika Hakyung itu adalah Mari. Tapi Jungwon yang sedari awal tidak setuju dia pun mengatakan akan membatalkan kontraknya, yang jelas membuat Hera kesal. Apa Jungwon pikir galeri ini hanya kenangan tentang Hakyung saja? Hera mencap Jungwon terlalu egois, karena bagi Hera galeri seni ini adalah hidupnya bukan hanya sekedar kenangan tentang seseorang. Tapi Jungwon tetap tidak bisa mentolerir perbuatan Hera yang memanfaatkan Mari,
karena Hera tidak tahu betapa menderitanya Mari mengatasi kepanikan dan ketakutannya saat melihat Inwook. Hera jelas kecewa menganggap Jungwon lebih membela Mari dibanding dirinya, sehingga dia bertanya apa arti Mari bagi Jungwon. Tapi Jungwon hanya diam saja, sepertinya Jungwon juga bingung dengan perasaannya pada Mari. Dia pun menelpon Mari untuk meminta maaf, karena andai saja dia tidak memberikan wajah Hakyung mungkin Mari tidak akan melalui kesulitan ini. Mari mengatakan jika dia sudah tidak apa-apa, lalu segera menutup teleponnya. Jungwon yang kepikiran pun memutuskan mendatangi Mari di rumahnya, dan mengajaknya jalan-jalan. Dia menjelaskan jika alasannya tadi memanggil Hakyung, karena dia baru saja mengunjungi makam istrinya jadi dia masih terbawa perasaan. Mari berkomentar jika pasti Jungwon sangat mencintai Hakyung. Jungwon mengiyakannya, tapi dia juga bingung dengan perasaannya pada Mari sekarang, makanya dia ingin mengenal lebih dalam perasaannya ini. Saat pulang ke rumah Jungwon didatangi oleh Hera yang sudah menangis. Hera yang sudah tidak bisa membendung perasaannya akhirnya dia pun mengutarakan kata cinta yang selama ini dia pendam. Jungwon jelas terkejut, dan mengatakan akan pura-pura tidak mendengar hal ini, lalu dia pergi. Tapi Hera segera memeluknya dan mengatakan jika dia sangat mencintai Jungwon bahkan sebelum Hakyung. Jungwon menegaskan jika dia sudah menganggap Hera sebagai keluarganya sendiri, jadi jangan melewati batas. Ternyata kebersamaan mereka itu dipotret oleh anak buah Inwook, yang jelas saja patah hati Hera ini akan dimanfaatkan Inwook untuk mengorek keberadaan Mari. Besoknya Jungwon didatangi oleh Dr. Ha yang bertanya sebenarnya apa permasalahan Jungwon dan Kang Inwook. Kenapa Inwook beberapa kali datang ke sini? Jungwon mengatakan akan menceritakannya nanti, tapi Jungwon minta pada Ha untuk tidak menceritakan apapun tentang kematian Hakyung pada Inwook. Lalu dia mendapat telepon dari Inwook yang mengajaknya untuk makan malam bersama sebagai bentuk perayaan kerja sama mereka. Namun Jungwon mengatakan tidak ada kerja sama lagi, dia akan membatalkan kontraknya. Di malam hari Hera memenuhi undangan dari Inwook yang ingin bertemu, dan mungkin rasa sakit hatinya pada Jungwon akan membuat Hera berada di pihak Inwook. Tanpa basa-basi Inwook mengiming-imingi Hera jabatan direktur di galeri seni terbesar di Korea. Tapi Hera tidak mau, dia tidak tertarik dengan itu, yang dia mau menjadikan galeri seninya menjadi galeri terbesar di Korea. Jelas saja Inwook makin suka dengan kesetiaan Hera. Besoknya Mari mendapat telepon dari Hera yang mengajaknya untuk makan bersama. Mari setuju karena sekalian ingin mengembalikan dress dan sepatu yang dia pinjam. Namun ternyata itu hanyalah jebakan dari Hera, yang mana Hera mempertemukan Mari dengan Inwook. Jelas saja Mari panik dan berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Inwook menyapa dan mengomentari gaya Mari yang tidak seglamor biasanya. Di saat kepanikan dan ketakutan yang Mari rasakan, Jungwon datang menggenggam tangan Mari yang jelas membuatnya jadi sangat tenang. Inwook langsung sinis, dan Jungwon pun memberikan dokumen pembatalan kontrak, lalu mengajak Mari untuk pergi. Inwook memastikan lagi pada Hakyung apa dia benar-benar ingin membatalkan kontrak. Mari terdiam, dan teringat lagi perkataan Hera tentang kerjasama ini yang sangat penting. Dia pun mengatakan pada Jungwon ingin melanjutkan kerjasama, dan mereka akhirnya makan malam bersama. Inwook berkomentar jika Jungwon dan Hakyung nampak serasi, yang mengingatkannya pada istrinya Mari yang menghilang. Jungwon dengan santai ikut mendoakan agar Inwook diberi yang terbaik. Inwook dengan percaya diri yakin akan segera menemukan istrinya, karena dia akan mencari kemanapun walau ke lubang semut sekalipun. Mendengarnya Mari jadi panik, tapi lagi-lagi Jungwon menenangkannya. Inwook malah terus membahas Mari yang sulit dipahami, sudah diberi cinta tapi tetap tidak sadar. Mari menjawab jika bisa jadi itu bukan cinta, karena kalau itu cinta pasti istri Inwook sudah merasakan ketulusannya. Inwook mengatakan jika istrinya itu orang yang lemah, makanya dia hanya berusaha melindunginya saja. Mari yang tak terima mengatakan jika pria seperti Inwook hanya menganggap wanita seperti kupu-kupu, lalu mematahkan sayapnya. Jungwon segera menyudahi obrolan saling sindir mereka dengan meminta Mari untuk makan. Setelah makan malam usai Jungwon benar-benar marah pada Mari yang malah memilih kerja sama ini. Tapi Mari hanya ingin membantu Jungwon saja, dia tidak mau galeri seni bangkrut. Jungwon mengatakan jika Mari ingin membantunya, cukup hidup dengan aman dan menjauh dari Inwook. Melihat kemarahan Jungwon, Mari jadi emosional dan mengatakan jika dirinya memang kacau, selalu saja membuat pilihan salah yang membawanya pada penderitaan.
Mari pun meminta Jungwon untuk menjauh darinya agar Jungwon tidak dalam masalah. Jungwon langsung mengejarnya, mengatakan jika dirinya tidak marah pada Mari, dia hanya khawatir saja. Mari mengatakan jika Jungwon terus bersamanya, Jungwon akan terlibat dalam masalah besar. Tapi Jungwon mengatakan dia akan menangani itu, asalkan Mari baik-baik saja. Setelahnya Jungwon mengantarkan Mari pulang ke kontrakannya, dan mereka tidak menyadari jika In-wook membuntuti. Dan yap, saat Mari akan tertidur, In-wook membuka paksa pintu rumah Mari yang jelas membuat Mari ketakutan dan segera bersembunyi. In-wook melihat semua lukisan karya Mari, yang jelas membuatnya semakin yakin jika Mari ada di sini dan meminta Mari untuk segera keluar. Mari yang sudah sangat ketakutan pun berhasil tertangkap oleh In-wook yang menuntutnya mengatakan di mana keberadaan istrinya. Mari berusaha tenang, dan mengatakan jika Mari tidak ada di sini. Jelas In-wook tidak percaya begitu saja, dan bertanya kenapa Hakyung ada di sini kalau bukan untuk menyembunyikan Mari. Mari beralasan jika ini studio kerjanya, tapi jelas In-wook tidak bisa dibohongi dan memaksa Hakyung untuk mengatakan di mana istrinya. Merasa familiar dengan tatapan Hakyung, In-wook bertanya siapa kau sebenarnya. Beruntungnya Jungwon datang dan langsung menghajar In-wook sampai terjatuh. Dia segera memastikan keadaan Mari, lalu membopongnya keluar. Sudah sangat marah menghampiri mereka dan mengatakan beraninya kalian menipuku. Mereka pun akhirnya baku hantam, dan Jungwon mengatakan jika dirinya tidak takut dengan pria banci seperti In-wook yang hanya bisa menindas wanita lemah. In-wook yang sudah berapi-api pun berniat menghajar Jungwon, tapi dia langsung diseret anak buahnya karena polisi sudah berdatangan. Melihat Jungwon yang terluka, Mari menangis dan sangat merasa bersalah. Jungwon pun menghapus air mata Mari lalu memeluknya. In-wook benar-benar marah dan emosi, padahal tinggal sedikit lagi dia bisa menemukan Mari. Dia langsung mendatangi Hera ke rumahnya untuk bertanya sebenarnya Hera ini berpihak pada siapa, jika berpihak padanya kenapa Hera tidak memberitahu tentang studio kerja Hakyung. Hera mengatakan jika dirinya tidak tahu hal itu, dan dia juga tidak tahu di mana keberadaan istri In-wook. In-wook jelas tak percaya, dia sangat yakin Hera tahu keberadaan Mari. Hera berusaha menyembunyikan rasa gugupnya dan menyadarkan In-wook untuk tidak mencari wanita yang sudah meninggalkannya, karena meskipun Mari kembali, cinta Mari bukanlah untuk In-wook lagi. Melihat Jungwon yang terluka, Mari tidak tega dan dia pun memutuskan untuk pergi menjauh dari kehidupan Jungwon. Sementara In-wook benar-benar kebingungan, kenapa dirinya melihat Mari di wajah Hakyung. Jungwon yang terbangun dari tidurnya menyadari jika Mari sudah pergi, yang jelas itu membuat Jungwon khawatir. Apalagi Mari tidak menjawab teleponnya. Mari sendiri sudah berada di stasiun dan tujuannya adalah ke kota Busan. Untuk yang terakhir kalinya Mari mengangkat telepon hanya untuk mengatakan jika dirinya baik-baik saja, jadi Jungwon tidak perlu khawatir. Dari balik telepon Jungwon mendengar pengumuman keberangkatan kereta, dan dia jadi tahu jika Mari sedang berada di stasiun. Mari sebenarnya masih ragu untuk pergi, akhirnya dia turun lagi dan menunggu kereta berikutnya. Dan ketika akan menaiki kereta yang kedua, Jungwon pun datang menarik Mari ke dalam pelukannya dan memintanya untuk tidak pergi. Mari menangis, mengatakan jika dia hanya tidak mau Jungwon kesulitan karenanya. Jungwon mengatakan jika Mari tidak mau melihatnya kesulitan, Mari jangan pernah pergi. Lalu dia membawa Mari ke rumah, dan meyakinkan jika mereka akan melewati masalah ini bersama-sama. Besoknya In-wook kena semprot ayahnya yang langsung nyinyir mengatakan pasti In-wook menangis tiap malam memikirkan istrinya yang hilang. Dan dengan kesal ayah meminta pada In-wook untuk segera membawa Mari pulang dalam waktu 10 hari, kalau tidak dia akan menghapus nama In-wook dari daftar waris. Sementara itu Hera terkejut melihat wajah Jungwon yang terluka, dan akhirnya dia sadar kalau Jungwon bertengkar dengan In-wook. Hera mengatakan jika In-wook tidak mungkin membatalkan kontraknya, jadi daripada bayar penalti lebih baik mereka terima saja. Tapi Jungwon hanya diam saja seolah-olah tidak menganggap Hera ada, yang jelas membuat Hera tersinggung. Jungwon menyinggung kelakuan Hera yang sudah menjebak Mari untuk bertemu dengan In-wook kemarin. Dia tak habis pikir bagaimana bisa Hera sekejam itu membiarkan burung lemah masuk kandang macan. Hera meminta Jungwon untuk sadar karena Mari tidak selemah itu, buktinya kemarin Mari bisa menyamar menjadi Hakyung dan menangani In-wook. Jungwon memberitahu jika kemarin Mari berusaha keras mengumpulkan keberanian dan menyembunyikan traumanya.
Sorenya Mari menemui Hera di sebuah resto untuk mengembalikan dress yang dia pinjam, lalu segera pamit pergi tanpa basa-basi. Hera meminta Mari untuk duduk dulu, tapi tentu Mari tidak mau karena dia pun kecewa Hera sudah menjebaknya, apalagi Hera tidak merasa bersalah sama sekali. Saat akan keluar kafe, Mari berpapasan dengan Dr. Ha yang jelas saja membuat Ha syok melihat seseorang berwajah Hakyung. Dia langsung bertanya pada Hera, siapa wanita itu? Setelah itu Dr. Ha menemui Jungwon di atap, yang mana Jungwon berniat menceritakan tentang Mari. Dr. Ha tentu sudah tidak kaget dengan cerita dari Jungwon, karena dia sudah melihat sendiri. Sementara itu Mari mendapat telepon dari Lily yang memintanya untuk segera datang menemui ibunya, karena depresi ibu Mari makin parah. Dr. Ha berkomentar jika masalah ini sangat serius karena suami Mari bukanlah orang biasa. Jungwon tahu itu, makanya dia meminta bantuan Dr. Ha untuk dicarikan pengacara yang hebat karena Jungwon ingin membantu Mari mendapatkan hidup yang bebas tanpa rasa takut. Mari yang khawatir langsung pergi ke sanitarium ibunya menaiki bis, dan untung saja dia menyadari ada pria asing yang sedang membuntutinya. Sehingga dia pun langsung turun dan pura-pura mendatangi tempat lain untuk mengecoh anak buah In-wook. Mari pun menelpon Jungwon memintanya untuk datang, dan ternyata Jungwon pun sedang dibuntuti. Untuk mengecoh para penguntit itu, mereka hanya jalan-jalan santai sambil sok mesra agar terlihat seperti pasangan beneran. Sejak hari itu hubungan Jungwon dan Mari jadi makin akrab dan harmonis, terlebih lagi mereka memiliki kegemaran yang sama, sama-sama suka bunga. Bahkan Mari mencuci dan membereskan pakaian Jungwon, pokoknya bersikap seperti seorang istri. Jungwon mulai menyadari perasaannya pada Mari, akhirnya dia pun jujur mengatakan ingin memulai dari awal hubungan ini. Jungwon mengajak Mari untuk makan siang bersama besok, dan dia akan mengungkapkan secara resmi perasaannya, sekaligus memberitahu alasan Jungwon menyukai Mari. Kendalanya hanyalah di Jungwon yang masih belum bisa menepis bayangan Hakyung ketika melihat Mari. Jadi Jungwon berharap Mari bisa menerima sisinya yang seperti itu. Besoknya setelah membeli bunga dan berniat mendatangi Mari di restoran, Jungwon mendapat sebuah kiriman foto dari Kang In-wook, yang mana itu adalah bukti perselingkuhan Mari bersama Dr. Ha. Jelas Jungwon syok bukan main melihatnya, hatinya seperti luka yang disiram sambal, rasanya perih banget. Setelah melihat foto perselingkuhan Hakyung, In-wook masih tidak percaya dan malah semakin bingung, karena merasa Hakyung yang berada di foto dengan Hakyung yang dia temui kemarin sangatlah berbeda. Perasaan Jungwon benar-benar campur aduk, antara syok, tak percaya dan sakit hati. Sampai dia hanya diam bahkan ketika Mari berbicara dan mengungkapkan perasaannya, Jungwon tak bisa menepis bayangan Hakyung saat melihat wajah Mari. Jungwon tidak bisa mengungkapkan apapun, dia malah mengantarkan Mari naik taksi dan mengatakan jika dia ada urusan mendesak. Jelas Mari bingung dan sangat sedih dengan sikap dingin Jungwon yang tiba-tiba. Dengan pikiran yang masih kalut Jungwon datang ke klinik, dan secara kebetulan berpapasan dengan Dr. Ha. Dengan tatapan kecewanya dia mengatakan ada yang ingin dia bicarakan. Tanpa basa-basi Jungwon memberitahu jika selama menikah dia tahu Hakyung memiliki kekasih gelap, hanya saja dia tidak percaya jika selingkuhan istrinya adalah Dr. Ha. Ha jelas gugup tapi dia masih mengelaknya, dan mengatakan tidak mungkin dia jadi pebinor, perebut bini orang. Jungwon langsung memberikan bukti perselingkuhan mereka sambil mengatakan, tah tinggaliku sia. Ha jadi tidak bisa mengelak lagi, tapi si Mokondo ini malah merasa paling tersakiti dengan mengatakan jika dialah yang pertama kali menyukai Hakyung dibanding Jungwon. Sementara itu Hera bertemu dengan In-wook di sebuah restoran mahal. Tanpa basa-basi In-wook langsung menunjukkan bukti perselingkuhan Hakyung dan Dr. Ha, yang tentu membuat Hera terkejut dan tak percaya. Tahu Jungwon akan hancur jika melihat foto ini, Hera meminta pada In-wook untuk tidak memberitahu Jungwon dulu. In-wook mengatakan jika dia sudah memberitahunya, dan dia merasa sangat senang pasti Jungwon dan Hakyung sedang bertengkar. Di sisi lain Dr. Ha masih saja playing victim, mengatakan jika Jungwon selalu saja menyepelekannya hanya karena keluarga Jungwon yang membiayai kuliah Dr. Ha. Bahkan untuk memperjuangkan cintanya pada Hakyung saja Dr. Ha merasa minder, makanya pas tahu Hakyung juga menyukainya dan mengajaknya main serong, Ha langsung oke gas. Jungwon jelas sangat marah meminta Ha untuk mengundurkan diri dari kliniknya dan jangan pernah menemuinya lagi. Sementara itu Hera mencoba menasihati In-wook untuk move on saja, karena bisa saja Mari sudah menemui pria yang dicintainya.
Inwook tersenyum sinis, karena memang jika terjadi seperti itu Inwook akan membunuh keduanya. Hera yang mendengarnya langsung bergidik ngeri dan sangat mengkhawatirkan Jungwon. Hera ingin memastikan keadaan Jungwon di rumahnya, tapi dia terkejut melihat Mari ada di sana. Mari mengatakan jika Jungwon belum pulang, dan bertanya apa terjadi sesuatu pada Jungwon karena siang tadi Jungwon terlihat tidak baik-baik saja. Akhirnya Hera pun menceritakan tentang pernikahan Jungwon dan Hakyung, yang mana Hakyung ternyata tidak pernah mencintai Jungwon sama sekali bahkan Hakyung selama bertahun-tahun main serong. Mari mendengarnya tentu terkejut, karena selama ini dia kira Jungwon dan Hakyung hidup bahagia. Hera yang kesal mengatakan jika semua ini karena Mari Jungwon jadi tahu jika Hakyung berselingkuh dengan sahabatnya yaitu Dr. H. Hera mencoba menyadarkan Mari untuk menjauh dari kehidupan Jungwon, karena bayangkan saja di saat seperti ini Jungwon harus terus-menerus melihat wajah yang membuat hatinya hancur. Saat akan pergi Hera berpapasan dengan Jungwon yang masih terlihat sedih. Hera langsung nyerocos, andai saja dulu Jungwon mendengarkan perkataannya untuk tidak menikahi wanita seperti Hakyung. Jungwon seperti sudah tak ada tenaga untuk menjawab perkataan Hera. Tapi Hera emosinya sudah tidak terkontrol dan tidak tahan dengan kelakuan Jalang Hakyung yang tidak hanya berselingkuh dengan sahabat Jungwon, tapi Hakyung juga menggugurkan kandungan pertamanya. Jungwon jelas makin syok, teringat lagi ketika dulu dia dan Hakyung sangat bahagia dan antusias menyiapkan kamar untuk bayi mereka. Dia mencoba menyelanya, karena tidak mungkin Hakyung sampai menggugurkan kandungannya. Tapi ya fakta itu tidak bisa disangkal lagi, yang membuat Jungwon makin histeris menangis. Mari datang mencoba menenangkan Jungwon, tapi ya dia yang lagi kalut melihat Mari sebagai Hakyung yang membuatnya kalap menuntut jawaban kenapa Hakyung melakukan ini padanya, kenapa Hakyung menghancurkan hidupnya seperti ini. Bahkan Jungwon menolak berbicara dengan Mari, dia hanya menangis dengan semua pengkhianatan Hakyung. Mari jelas sedih, dia juga tidak tega melihat Jungwon seperti ini. Besoknya Mari menyiapkan sarapan untuk Jungwon seperti biasanya. Tapi Jungwon langsung pergi, bahkan tidak melihat dan menyapa Mari sama sekali. Mari tak pantang menyerah, di malam hari dia memasakkan banyak makanan kesukaan Jungwon. Tapi Jungwon malah meminta Mari untuk pindah dari rumahnya karena Jungwon merasa tak sanggup jika harus terus melihat wajah Mari. Mari jelas sangat sedih, dan bertanya kenapa Jungwon menahannya untuk tidak pergi saat di stasiun kalau pada akhirnya Jungwon hanya melihatnya sebagai Hakyung. Jungwon hanya diam saja, sehingga Mari pun langsung pergi tak peduli meski hujan sangat lebat. Seketika Jungwon langsung teringat semua kenangannya bersama Mari, yang membuatnya merasa sangat bersalah sudah melihat Mari sebagai Hakyung. Dia langsung mencari Mari ke sana ke sini, dan untungnya dia menemukan Mari yang sedang tertunduk menangis. Jungwon menghampiri dengan perasaan bersalahnya, yang jelas langsung membuat Mari tersenyum dan meminta Jungwon untuk mengubah wajahnya lagi agar Jungwon tidak terluka ketika melihatnya. Ketika di rumah Jungwon memberitahu jika memang di setiap momen dia selalu melihat dan menganggap Mari sebagai Hakyung, jadi bisakah Mari menerima sisinya yang seperti ini? Mari hanya terdiam, jelas saja dia keberatan dengan Jungwon yang masih terbayang-bayang akan Hakyung. Tahu Mari yang dilema, Jungwon memberikan waktu untuk Mari berpikir dulu sebelum memulai hubungan dengannya. Besoknya Mari menjawab jika dia tidak bisa menerima sisi Jungwon yang seperti itu, tapi Mari bersedia menunggu sampai Jungwon benar-benar bisa melupakan Hakyung. Jungwon yang akan berangkat kerja didatangi oleh Inwook yang bertanya tentang kondisi rumah tangga Jungwon sekarang. Dengan tatapan tajam Jungwon mengancam akan mengambil jalur hukum jika Inwook menyebarkan rumor tentang pernikahannya lagi. Inwook jelas tidak takut, malah menantang Jungwon untuk segera mengembalikan Mari kalau tidak mau kehidupan Jungwon hancur. Melihat Inwook yang mengancam Jungwon, kebencian Mari seakan tidak tertahankan lagi. Dia menemui Hera memintanya untuk meminjamkan dress dan sepatu karena dia akan menyamar menjadi Hakyung. Hera jelas terkejut dan bertanya apa yang Mari rencanakan. Mari tak menjawabnya, dia hanya menjanjikan galeri seni Hera akan mendapatkan 2 kali lipat dari yang dijanjikan Inwook. Tapi sebagai gantinya Mari meminta pada Hera untuk tidak mengungkapkan identitasnya pada Inwook, karena jika sudah saatnya, Mari sendirilah yang akan mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Hera memperingati jika Mari melakukan itu, Inwook pasti akan membunuhnya. Setelah membuat janji temu, Mari mengumpulkan keberaniannya mendatangi Inwook di kantor. Tapi dia berpapasan dengan sang ayah mertua yang ternyata mengenali Hakyung sebagai direktur galeri seni.
Mari berusaha keras menyembunyikan rasa takutnya, dan untung saja In-wook segera datang menyudahi obrolan mereka dengan meminta Mari untuk masuk ruangannya. Sementara itu Jungwon memastikan perkataan Hera malam itu, tentang Ha-kyung yang menggugurkan kandungannya. Hera mengiyakannya, karena Ha-kyung sendiri yang menceritakan fakta itu. Jungwon berterima kasih karena Hera sudah menceritakan hal ini, lalu Hera bertanya bagaimana dengan perasaan Jungwon pada Mari. Jungwon berterus terang jika dia akan memulai hubungan baru dengan Mari, makanya dia berencana akan melepaskan Ha-kyung agar bisa melihat Mari seutuhnya. Hera jelas kesal bukan lagi cemburu, hanya saja dia khawatir karena jika identitas Mari terungkap, In-wook akan membunuh mereka. Jungwon tidak peduli, dia akan tetap melindungi Mari apapun yang terjadi. Sementara itu Mari menyinggung perbuatan In-wook yang sudah menerobos studio kerjanya. Dia bisa saja melaporkan hal itu pada polisi, tapi dia masih berbaik hati karena tidak mau reputasi In-wook tercoreng. Lalu Mari menunjukkan bukti perselingkuhan yang dikirim In-wook, dan mengatakan jika ini hanyalah masa lalu dan Jungwon pun sudah memaafkan perbuatannya. Mari mengajak In-wook membuat kesepakatan, dia akan membantu In-wook mencari pelukis bunga cistus itu, asalkan In-wook berhenti mengusiknya dan Jungwon. Jungwon pulang ke rumah sudah disiapkan makan malam oleh Mari, dan terdapat sticky notes dari Mari yang memberitahu jika dia akan bermalam di kontrakan untuk menyelesaikan deadline lukisannya. Ternyata Mari hanya sedang memberi waktu saja pada Jungwon untuk menetralkan perasaan mereka masing-masing. Setelah dicuekin Mari berhari-hari, Jungwon akhirnya mendatangi Mari di kontrakan untuk menemaninya melukis. Bahkan Jungwon memberikan banyak perhatian untuk meluluhkan hati Mari. Tak lama Mari mendapat telepon dari perawat ibunya yang memberitahu jika ibu Mari menghilang. Mereka pun bergegas ke sanitarium, dan langsung mencari ibu ke sana kemari dan beruntungnya Jungwon menemukan ibu yang sedang terduduk kebingungan. Setelah membawa ibu Mari kembali ke kamar untuk beristirahat, mereka berjalan-jalan di area sana. Dan Jungwon berterus terang tentang perasaannya yang kini dia sudah bisa menepis bayangan Ha-kyung, karena kini Jungwon merasa hati dan pikirannya hanya tertuju pada Mari. Mari tentu bahagia mendengarnya, meskipun dia tahu rintangan ke depannya akan sangat berat. In-wook menceritakan pada Hera jika teka-teki yang sudah dia susun semakin aneh, apalagi instingnya kini mengatakan jika dia sudah kehilangan Mari. In-wook semakin emosi, meminta Hera untuk segera menunjukkan kepadanya di mana Mari. Besoknya si Bondol melaporkan rute terakhir perjalanan mobil Jungwon, dan dari situ ketahuanlah Jungwon pernah beberapa kali mengunjungi salah satu sanitarium. Setelah menemani ibu Mari semalaman, mereka pamit pergi. Melihat kecemasan Mari yang sebenarnya tidak tega meninggalkan sang ibu, Jungwon mengatakan akan memindahkan ibu Mari ke suatu tempat yang aman, dan pasti ibu Mari akan menyukainya. Tepat setelah Mari dan Jungwon pergi, In-wook datang dan akhirnya dia menemukan ibu Mari di sana. Ibu Mari dengan bahagia memamerkan lukisan potret dirinya yang dibuat Mari, dan ibu memberitahu jika anak dan menantunya baru saja pergi. In-wook langsung berlari keluar mencari orang yang dimaksud mertuanya, namun beruntungnya Jungwon dan Mari sudah pergi. Sementara itu Jungwon mengajak Mari ke rumah rawat ibunya tempat Ha-kyung dirawat dulu. Dia bercerita jika tempat itu dekat dengan pantai dan banyak tanaman bunga, jadi pasti ibu Mari akan menyukainya. Mari jelas bahagia, dan tidak tahu harus dengan cara apa dia membalas kebaikan Jungwon. Jungwon tersenyum dan menjawab, cukup dengan Mari berada di sisinya saja. Di sisi lain sekretaris In-wook menginterogasi perawat di sana, tapi In-wook segera menghentikannya dan mengatakan jika mereka salah kamar. Yap, In-wook tidak mau kedatangannya diketahui Mari, karena kalau Mari tahu pasti dia akan mencoba bersembunyi lagi. Jadi mereka hanya perlu menunggu dan mengawasi saja karena pasti Mari akan menjenguk ibunya lagi. Sementara itu ibu Jungwon begitu tercengang melihat wajah Mari yang sangat mirip dengan Ha-kyung. Mereka mengobrol empat mata, dan ibu Jungwon meminta maaf atas kesalahan Jungwon. Mari menyangkalnya karena justru Jungwonlah yang sudah menyelamatkan hidupnya, bahkan Jungwon sampai terkena masalah karenanya. Tahu semua masalah Mari, ibu menguatkan dan mengatakan jika Mari sangat hebat sudah berada di titik ini. Jelas Mari terharu dengan perlakuan baik ibu Jungwon, bahkan ibu Jungwon juga meminta Mari untuk membawa ibunya ke sini, dia akan merawatnya. Setelahnya Jungwon mengunjungi makam Ha-kyung, lalu meletakkan cincin kawin mereka yang menandakan Jungwon tidak mau terikat dengan Ha-kyung lagi, karena dia ingin memulai hidup baru bersama Mari.
Sementara itu Dr. Ha didatangi oleh sekretaris In-wook yang mengatakan jika In-wook ingin bertemu dengannya. Tapi Ha malah diajak ke gudang kosong yang jelas membuatnya bingung. Tanpa basa-basi In-wook bertanya di mana keberadaan Mari, karena dia tahu Circle Jungwon pasti menyembunyikan istrinya. Dr. Ha mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa, tapi In-wook jelas tak percaya dan langsung memberikan rekaman CCTV jalan di malam Ha-kyung kecelakaan, yang mana Dr. Ha ternyata ada di dalam mobil bersama Ha-kyung. Dr. Ha jelas panik melihat Ha-kyung yang masih belum sadarkan diri. Dia berniat menelpon bantuan, tapi seketika dia ragu karena jika dia melakukan itu perselingkuhannya akan terbongkar. Ha memilih melarikan diri dengan mengambil rekaman kamera dashboard untuk menghilangkan jejak. Mengingat kejadian itu Dr. Ha langsung lemas, dan tanpa sadar dia keceplosan mengatakan jika Ha-kyung sudah meninggal. Jelas saja In-wook shock, dan bertanya kembali apa Ha-kyung sudah meninggal. Dr. Ha hanya terdiam, yang membuat In-wook marah meminta Ha menjelaskan padanya siapa wanita yang bersama Jungwon sekarang. Sementara kenyamanan dan kehangatan sedang dirasakan Mari, setelah sekian lama dia bisa merasakan kebahagiaan lagi. Jungwon mengatakan setelah mereka mengamankan ibu Mari, Mari harus mengungkap identitasnya dan menggugat cerai karena Jungwon sudah menemukan pengacara yang handal, jadi kali ini pasti berhasil. Mari mengatakan jika In-wook lebih kejam dari yang dibayangkan, dan Mari tidak yakin mereka bisa berhasil mengalahkan In-wook. Tapi Jungwon yakin pasti ada jalan, asal mereka berusaha, berdoa dan bertawakal menyerahkan semuanya pada yang di atas. Untuk memastikan perkataan Dr. Ha, In-wook mencari-cari makam Ha-kyung di TPU dekat perumahan rumah rawat Jungwon. Dan ya ketemulah makam Ha-kyung, yang jelas membuat In-wook shock. Ternyata Ha-kyung benar-benar sudah meninggal, jadi siapa wanita yang dia temui kemarin-kemarin. Penasaran setengah mati In-wook bergegas mendatangi Ha-kyung ke studio kerjanya, namun sayang tempat itu kosong. Dia mengambil satu barang dan meminta si Bondol untuk membandingkan sidik jari Ha-kyung dengan Mari. Si Bondol jelas bingung, tapi dia nurut dan membawa beberapa barang untuk melakukan tes DNA. In-wook yang masih tak percaya, mengingat kembali cara Ha-kyung menatapnya yang sama persis dengan tatapan Mari, tapi dia masih berusaha mengelaknya tidak mungkin Mari mengubah wajahnya. Untuk memastikan lagi, dia mendatangi Hera ke galeri dan menanyakan keberadaan Jungwon dan Ha-kyung. Hera mengatakan tidak tahu, dia tidak mengurusi kehidupan orang lain. Lalu In-wook mendapat telepon dari si Bondol yang melaporkan jika sidik jari milik Ha-kyung dan Mari ternyata sama. In-wook menghela nafas, lalu mengatakan pada Hera jika dia sudah berhasil memecahkan teka-teki ini, jadi Hera katakan saja di mana keberadaan Mari. Hera terkejut In-wook sudah tahu, dia pun berusaha menyadarkannya untuk berhenti terobsesi pada Mari. Hera tahu jika In-wook seperti ini karena mengalami trauma masa lalu, yang menyaksikan ibu kandungnya bundir di depan matanya. Jadi jika In-wook terus bersikap seperti ini, mungkin Mari akan bernasib sama dengan ibu kandung In-wook yang bundir. In-wook menangis mendengar perkataan Hera, dan Hera pun langsung menenangkannya menganggap pria seperti In-wook hanyalah pria malang. Tapi In-wook langsung tertawa terbahak-bahak, mengatakan apa Hera ini psikiater. Lalu dia menodongkan pistol bertanya dengan marah di mana keberadaan istrinya. Hera tak punya pilihan lain, selain menelpon Mari bertanya di mana dia sekarang. Mari bingung kenapa Hera tiba-tiba bertanya. Tapi Hera yang tak mau Mari kenapa-napa, berteriak, agar Mari tidak usah pulang. Jelas In-wook marah segera mengambil alih ponselnya dan meminta Mari untuk segera datang, kalau tidak Hera akan metong. Jelas Mari terkejut sampai lemas, ternyata In-wook sudah mengetahui identitasnya. In-wook meminta Mari untuk pulang dan minta maaf padanya, karena dengan begitu kemarahan In-wook akan sirna. Tak lama Jungwon datang mengajaknya makan malam, tapi sayang Mari tidak mengatakan apapun hanya memeluk Jungwon seolah-olah mereka akan berpisah. Seperti pesan terakhir, Mari meminta Jungwon untuk merawat ibunya. Jungwon langsung memeluk Mari, dan mengatakan untuk tidak cemas, ayo kita makan malam bersama. Mari tersenyum, dan mengatakan ingin ganti baju dulu. Tapi diam-diam dia pergi ke stasiun, dan hanya meninggalkan surat untuk Jungwon yang memintanya untuk tidak khawatir, dia akan menghadapi ini agar bisa hidup bahagia bersama Jungwon. In-wook masih menyandra Hera mengintimidasinya dengan beberapa ancaman, namun Hera diam-diam menelpon Jungwon, sehingga dia tahu jika In-wook sedang berada di galeri seni dan pasti Mari juga menuju sana. Sesampainya di galeri, Mari memberanikan diri untuk masuk walau terlihat jelas dia sangat ketakutan.
Mari datang dan langsung mengakui jika dia Yun Mari. In-wook hampir menangis melihatnya, lalu memeluknya karena sudah sangat rindu dan mengatakan jika dia bersyukur Mari masih hidup. Mari mengatakan jika dia kini memiliki wajah yang berbeda, wajah yang sangat dicintai In-wook sudah tidak ada lagi. Tapi In-wook menjawab tidak apa-apa, dia bisa mengubah wajah Mari seperti semula, jadi ayo kita pulang. Hera nekat mendorong In-wook dan berteriak meminta Mari segera lari. Bertepatan dengan itu Jungwon baru datang langsung bergegas ke atas dan menemukan Hera yang sudah tergeletak pingsan. Sementara Mari berusaha kabur lewat tangga darurat, tapi sayang In-wook bisa menangkapnya. Dan untuk kesekian kalinya Mari berhasil tertangkap layaknya mangsa, yang hanya bisa terdiam pasrah. Untuk sementara In-wook membawa Mari ke apartemen, agar menghindari ayah In-wook yang pasti akan murka jika melihat wajah baru Mari. Mari benar-benar memohon agar In-wook melepaskannya, dia ingin menjalani kehidupan yang bebas. In-wook mencoba menenangkan dengan mengatakan jika dia sudah memaafkan Mari, dan berjanji akan berubah agar mereka bisa punya anak. Tapi Mari seolah sudah muak dengan janji In-wook, jadi dia tidak mau percaya lagi. In-wook kesal, mengatakan jika dia tidak akan memaafkan Jungwon yang tak hanya mengubah wajah Mari tapi menggodanya juga. Setelah mengurung Mari, In-wook menangis sejadi-jadinya karena dia sangat mencintai Mari, tapi cintanya malah menjadi racun untuk orang yang dia cintai. Besoknya In-wook memerintahkan sekretarisnya untuk segera mencari dokter bedah terbaik. Mengira anaknya gak becus, ayah In-wook pun meminta rapat dewan direksi untuk memutuskan pemecatan In-wook. Tak lama In-wook datang mengabarkan jika dia sudah berhasil menemukan Mari, dan akan membawa Mari pulang setelah keadaan Mari membaik. Ayah mengatakan agar In-wook membawa Mari secepatnya, karena ayah juga sudah sangat rindu dengan Mari. Setelahnya In-wook mendatangi Mari dengan membawakan sushi kesukaannya, tapi Mari masih tak bergeming. In-wook mengatakan jika dia sangat senang bisa menemukan Mari lagi, tapi reaksi Mari masih dingin, meminta In-wook untuk tidak menyentuh Jungwon. Jelas darah In-wook seperti mendidih mendengar Mari yang terus mengkhawatirkan Jungwon, sehingga keinginannya untuk balas dendam pada Jungwon semakin besar. Di luar, sekretarisnya memberitahu jika dia tidak bisa menemukan ahli bedah lokal maupun internasional. Para ahli bedah mengatakan jika kasus Mari ini sangat beresiko, dan tak ada satu dokter pun yang bersedia. Harapannya hanyalah pada Dr. H, tapi H juga menolak dan mengatakan jika satu-satunya orang yang bisa melakukan operasi ini adalah Jungwon. Jungwon berhasil mengkonstruksi wajah Mari menjadi wajah Hakyung dengan sempurna, dan pasti Jungwon juga bisa mengembalikannya dengan sempurna. Khawatir setengah mati dengan kondisi pujaan hati, Jungwon menerobos kantor In-wook bertanya di mana keberadaan Mari. In-wook meminta Jungwon untuk ikut dengannya jika mau tahu keadaan Mari. Dia dibawa ke suatu tempat dengan mata yang ditutup, begitu juga dengan Mari. Yap, In-wook membawa mereka ke klinik bedah plastik yang sudah dia sewa, karena dia mau Jungwon mengembalikan wajah Mari seperti semula. Mari berlutut memohon agar In-wook tidak melibatkan Jungwon. Jelas In-wook kesal mendengarnya, mengatakan jika dia sangat mencintai Mari, bahkan setelah tahu Mari berkhianat pun In-wook masih saja mencintai Mari. Jungwon mengatakan jika itu bukan cinta, karena jika In-wook mencintai Mari, In-wook tidak akan memukul dan mengurungnya. Tak mau banyak basa-basi, In-wook langsung meminta Jungwon untuk mengubah wajah Mari seperti semula jika Jungwon masih mau selamat. Jungwon jadi kesal, berteriak meminta In-wook untuk menghentikan obsesinya. In-wook meminta Jungwon untuk ngaca, karena mereka sama saja sama-sama terobsesi pada satu perempuan. Dan orang gila mana yang mengubah wajah istri orang dengan wajah istrinya yang sudah meninggal. Di sisi lain Hera sangat khawatir dengan kondisi Jungwon, dia yakin Jungwon sedang disandra oleh In-wook. Sementara Jungwon dan Mari dipaksa masuk ruang operasi, dan Mari sudah pasrah meminta Jungwon untuk melakukan operasi ini. Jungwon mengatakan jika operasi ini sangat berbahaya, kemungkinan gagal bisa saja terjadi. Akhirnya mereka hanya berdiam diri, dan Jungwon menenangkan Mari jika masalah ini akan segera selesai, dia akan berusaha membebaskan Mari. In-wook yang memantau mereka dari CCTV sudah sangat muak, langsung menghampiri dan mengancam Jungwon akan membuat kehidupannya hancur berantakan. Tahu Jungwon dalam bahaya, Mari meminta In-wook untuk mencari ahli bedah lain saja, karena dia pun sebenarnya tidak menyukai wajah barunya ini. Jungwon jelas tercengang mendengarnya, tapi dia tahu itu adalah kebohongan hanya untuk melindunginya.
Inwook pun tersenyum senang, dan mengatakan akan mencari ahli bedah terbaik di penjuru dunia. Mari benar-benar pasrah, dia memutuskan untuk kembali pada Inwook karena takut Jungwon dalam bahaya. Tahu Mari yang sedang melindunginya, Jungwon berteriak meminta Mari untuk tidak melakukan itu. Mari hanya bisa menangis sepanjang jalan, benar-benar merasa bersalah sudah membuat Jungwon selalu kesulitan. Mari meminta Inwook untuk menelpon Hera agar bisa menjemput Jungwon di tempat itu. Meski kesal dia menuruti kemauan sang istri, lalu memperingati Mari untuk tidak menyebut nama Jungwon lagi di depannya karena dia cemburu. Lalu Inwook mendapat telepon dari sekretarisnya yang mengabarkan jika ayah Inwook ingin bertemu dengan Mari. Inwook jadi kesal dan bingung, meminta anak buahnya untuk segera menemukan ahli bedah plastik, tak peduli berapapun biayanya. Merasa tidak ada harapan lagi Mari berniat menabrakkan dirinya ke mobil, yang jelas membuat Inwook syok dan panik segera berlari menyelamatkan Mari. Setelah mendapat info keberadaan Jungwon, Hera bergegas ke sana dan menemukan Jungwon yang sudah tergeletak pingsan. Inwook benar-benar marah kenapa Mari melakukan hal gila itu. Dengan lirih Mari mengatakan jika dia sudah menyerahkan kehidupannya pada Inwook, jadi Mari mohon Inwook jangan pernah menyakiti Jungwon. Tapi kalau Inwook tetap ngotot menyakiti Jungwon, Mari akan melakukan hal gila ini lagi. Sementara itu Jungwon masih tak sadarkan diri, yang membuat Hera bingung dan kesal kenapa sahabatnya ini selalu menderita karena cinta. Jungwon terbangun paginya dan sangat mengkhawatirkan Mari sehingga dia pun langsung beranjak pergi mencari Mari. Hera jelas kesal, meminta Jungwon untuk merelakan dan melupakan Mari karena dia sudah kembali pada suaminya. Tapi Jungwon tidak bisa diam saja, karena dia tahu saat ini Mari sedang tersiksa. Sementara itu setelah mengunjungi ibu Mari, Inwook berencana akan memindahkan ibu mertuanya itu ke rumahnya, agar Mari tidak bisa kabur lagi. Mari pasrah mengiyakannya, asalkan Inwook jangan pernah menyakiti Jungwon. Di klinik, Hera memberitahu jika mereka kesulitan mencari pengacara untuk membantu Mari karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat tentang KDRT yang dialami Mari. Apalagi fakta tentang Jungwon yang mengubah wajah Mari dengan mendiang istri Jungwon yang sudah meninggal, hanya akan memberatkan mereka. Menurut Hera satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti itu dengan menjebak Inwook untuk memukuli Mari lagi, barulah mereka bisa mendapatkan hasil visumnya untuk diserahkan ke kejaksaan. Tapi tentu Jungwon sangat keberatan karena tidak mau Mari mengalami hal itu lagi. Kabar tentang Jungwon yang mencari pengacara pun sudah sampai ke telinga Inwook. Dia pun mendatangi Jungwon ke rumahnya, dan tujuannya hanya untuk memanas-manasi Jungwon jika hubungannya dengan Mari sekarang sudah membaik malah semakin romantis. Jungwon jelas tidak percaya dan meminta Inwook untuk segera melepaskan Mari, kalau tidak Jungwon akan menuntutnya atas tindak KDRT. Inwook mencoba mendoktrin dengan mengatakan jika Mari mengalami depresi, sering sekali berhalusinasi, sering mengarang cerita hanya demi mendapat simpati seseorang. Jadi Jungwon jangan gampang terbuai dengan cerita Mari, karena sudah banyak orang yang tertipu. Jelas saja Jungwon tidak percaya dengan kebohongan konyol itu. Inwook meminta Jungwon untuk menuntutnya saja, tapi bayangkanlah siapa yang akan publik percaya, suami yang kehilangan istrinya, atau dokter yang mengubah wajah istri orang lain dan membuatnya mirip seperti mendiang istrinya sendiri. Di studionya Mari membawa semua peralatan lukisnya. Namun saat akan pergi dia berpapasan dengan Jungwon, yang langsung memeluknya dan bertanya keadaan Mari. Mari mencoba menguatkan dirinya dan memberitahu jika dia memutuskan memberikan Inwook satu kesempatan lagi. Jungwon mencoba menyadarkan Mari karena dia tahu itu bukanlah keinginan Mari yang sebenarnya. Mari hanya meminta maaf lalu pergi. Saat ini Mari tidak ada pilihan lain selain merelakan Jungwon, agar mereka sama-sama bisa hidup. Jungwon jelas saja sedih dengan keputusan Mari, hanya berharap Mari tidak ketakutan dan tidak terluka. Di malam hari saat makan malam, Inwook memberitahu jika operasi Mari dijadwalkan Selasa depan, dan memintanya untuk bersembunyi dulu selama 1 minggu ini. Inwook juga mengungkapkan kebahagiaannya saat dia tahu kalau Mari masih hidup berkat tas Mari yang ditemukan di hutan. Mari baru tersadar akan tas itu, sepertinya di dalam tasnya ada barang yang penting. Besoknya, ibu tiri Inwook mengompori suaminya dengan memberitahu jika Mari sudah ada di pavilion, tapi anehnya Inwook menjaga ketat rumahnya bahkan Mari juga selalu mengurung diri. Ayah Inwook yang baru tahu Mari sudah ada di rumah jelas saja terkejut dan langsung bergegas ke sana, tapi dia dihadang oleh anak buah Inwook.
Inwook yang sedang bekerja mendapat kabar jika ayahnya menerobos masuk rumah mencari Mari, yang membuat Inwook terkejut meminta si bondol untuk menghalangi ayahnya. Ayah yang sudah berhasil naik ke lantai 2 segera mencari Mari, tapi si bondol menghentikannya dan mengatakan jika Mari sedang istirahat. Jelas saja ayah yang kesabarannya setipis tisu dibagi 2, sangat marah, tapi tiba-tiba Mari datang menghentikannya. Melihat Direktur Hakyung, ayah jelas bingung kenapa Hakyung ada di rumah ini. Mari tanpa ragu memperkenalkan diri jika dia adalah Hyun Mari, yang jelas membuat ayah sangat syok dan bertanya di mana perginya wajah sialmu itu. Mari mengatakan jika dia melakukan operasi plastik, yang tentu membuat ayahnya semakin ngamuk dan berniat melempar vas bunga pada Mari, tapi beruntung Inwook datang tepat waktu menghadangnya. Inwook mengatakan jika dia akan mengembalikan wajah Mari seperti dulu, jadi ayah tidak perlu marah. Kemarahan ayah sudah tidak bisa terkontrol, yang membuat Mari ketakutan, begitu juga dengan Inwook, tapi dia langsung menenangkan Mari dan mengatakan akan melindungi Mari dari ayahnya. Setelahnya Mari mencari-cari tasnya yang menghilang saat kabur waktu itu, tapi sayang dia tidak menemukannya. Tahu Mari yang sedang mencari tas itu, Inwook memberikannya dan mengatakan jika isinya masih utuh. Mari berterima kasih, beralasan jika di dalamnya ada barang pemberian mendiang ayahnya. Inwook berjanji pada Mari akan berusaha sekeras mungkin untuk berubah, jadi Mari jangan meninggalkannya lagi. Saat Inwook tertidur, Mari diam-diam masuk ke studio lukis, dan membuka tas itu. Dia menyobek bagian dalamnya yang mana ada sebuah memori, dan Mari optimis akan mengekspos ini, karena dia benar-benar ingin mendapatkan kebebasannya. Tapi mengejutkannya Inwook datang mengambil memori itu, dan bertanya ini apa. Mari jelas ketakutan, dan Inwook langsung memasangkannya ke tape dan terlihatlah video saat dia memukuli Mari dengan beringas. Inwook sendiri juga terkejut dan mengatakan jika dia terlihat seperti monster, tapi dia malah playing victim menyalahkan semua tindak kasarnya itu salah Mari juga. Inwook jadi tahu niat Mari kembali padanya hanya untuk mengambil bukti ini, dan meninggalkannya lagi. Inwook sangat kecewa kenapa Mari selalu saja berpikir untuk melarikan diri, padahal dia sangat mencintai Mari setulus hati. Mari geli mendengarnya, dan bertanya apa Inwook masih belum mengerti alasannya kabur sampai oplas seperti ini. Mari mengatakan jika dia sudah lelah, selama 5 tahun ini dia menunggu Inwook berubah tapi itu hanyalah bullshit. Inwook kecewa dengan sikap Mari malam ini, sehingga dia meminta Mari untuk memohon maaf padanya. Tapi kali ini Mari berani mengatakan tidak, dia tidak akan pernah memohon maaf lagi. Jelas saja Inwook marah, dan dengan tatapan tajam dia berniat menyakiti Mari lagi. Setelah membuat Mari babak belur, Inwook menangis dan mengatakan jika dia melakukan itu karena mencintai Mari, jadi bisakah Mari tetap di sisinya? Karena merasa bersalah Inwook mengajak Mari makan di luar, dan memberikannya kalung berlian. Untuk ke-1000 kalinya dia berjanji akan berubah menjadi suami yang baik untuk Mari. Mari hanya diam, dan mengatakan ingin pergi ke toilet dulu. Tapi ternyata Hera ada di sana juga dan langsung menyusul Mari, bertanya dengan khawatir apa Mari baik-baik saja. Tapi sentuhan tangan Hera membuat Mari kesakitan, yang membuat Hera bingung dan langsung membuka kardigan Mari dan terlihatlah tubuh Mari yang sudah banyak memar. Tentu saja Hera syok melihatnya, tapi tak lama si bondol datang dan akhirnya Mari langsung pergi. Hera yang sangat khawatir menceritakan itu pada Jungwon tentang Mari yang pasti dipukuli Inwook lagi, yang jelas membuat Jungwon panik, dan tanpa pikir panjang langsung mendatangi kediaman Inwook. Karena dihadang tak bisa masuk, Jungwon berteriak meminta Inwook untuk keluar. Akhirnya Inwook mengizinkan Jungwon masuk, tapi sebelum itu dia sudah menyiapkan sebuah pistol. Sebelum masuk Jungwon menyalakan rekaman suara untuk dijadikan bukti gugatannya nanti. Dia mencari Mari ke seluruh ruangan, yang membuat Mari terkejut dan meminta Jungwon untuk segera pergi. Dengan menggenggam pistol Inwook bertanya pada Mari kenapa Jungwon datang. Jungwon melindungi Mari di balik tubuhnya, dan mengatakan jika Mari harus pergi dari sini. Inwook membidik pistol dan mengarahkan ke kepalanya sendiri seolah mengancam Mari akan bundir jika Mari ngotot pergi. Jelas Mari benar-benar ketakutan, menangis dan memohon agar Inwook tidak melakukan itu. Inwook mengatakan pada Jungwon jika inilah cinta, ketika seseorang tidak takut mati hanya demi orang yang dia cintai. Jungwon mengatakan arti cinta Inwook hanyalah obsesi tercela yang merenggut kehidupan seseorang. Lalu dia menghampiri Mari yang masih sangat ketakutan, dan mengajaknya untuk meninggalkan rumah ini. Anehnya Inwook hanya terdiam pasrah,
sepertinya dia memiliki rencana lain. Dan ya rencananya adalah menjadikan Ibu Mari sebagai sandraan agar Mari datang padanya lagi. Mari dan Jungwon yang akan pergi dihadang oleh anak buah In-wook yang menunjukkan video call dari In-wook yang meminta Mari untuk tidak pergi, karena Ibu Mari sudah bersamanya. Jelas Mari dan Jungwon terkejut dan bingung harus melakukan apa. Mari sangat panik, dan mengatakan jika dia tidak bisa ikut dengan Jungwon karena tidak bisa meninggalkan ibunya bersama In-wook. Jungwon mencoba menahan Mari untuk tidak masuk ke dalam lagi, tapi ya Mari tidak ada pilihan lain, dia pun memutuskan kembali pada In-wook. Di dalam Mari langsung memastikan keadaan ibunya, lalu berteriak marah bagaimana bisa In-wook memanfaatkan ibunya seperti ini. In-wook mengatakan jika dia akan melakukan segala cara untuk membuat Mari tetap di sisinya. Setelah menidurkan ibunya, Mari mendatangi In-wook dan langsung marah-marah dengan sikap kejam In-wook yang tak hanya mengurungnya, tapi mengurung ibunya juga. In-wook mengatakan tidak peduli, yang penting Mari tidak pergi. Besoknya klinik Jungwon diserbu oleh beberapa wartawan, karena rumor menyebar jika klinik Jungwon menutupi kecelakaan medis, dan merekayasa rekam medis. Tapi masalah ini tidak membuat Jungwon ketar-ketir, dia tidak apa-apa jika kliniknya memang ditutup. Prioritasnya sekarang hanyalah menyelamatkan Mari. Sementara itu In-wook juga mendapat kabar buruk jika ayahnya sudah menjadwalkan rapat direksi untuk pemecatannya. In-wook kesal langsung mendatangi ayahnya dan bertanya dia salah apa. Ayah mengatakan jika dia tidak mau perusahaannya dipimpin oleh mafia seperti In-wook. Lagipun untuk mengurus istrinya saja In-wook tidak bisa, apalagi mengurus perusahaan. In-wook jelas marah dan mengingatkan sang ayah untuk tidak main-main dengannya, karena dia tahu semua rahasia kotor perusahaan yang dilakukan sang ayah. Ayah tentu naik pitam, tapi In-wook tidak takut, dia malah mengatakan akan segera menyiapkan upacara pensiun untuk ayahnya. Setelah pertengkaran dengan sang ayah, In-wook mendatangi Mari dan langsung memeluknya, memberitahu jika dia sebentar lagi akan menjadi pimpinan nomor 1 di Gunha Group, dan jadi sebentar lagi Mari akan dijuluki sebagai istri dari orang yang berpengaruh di Korea. Mari mengatakan jika dia tidak butuh itu, yang dia mau In-wook tidak menyakiti Jungwon, dengan begitu Mari akan tetap di sisi In-wook selamanya. Tapi In-wook langsung menyalakan TV yang memperlihatkan berita klinik Jungwon, yang mana itu adalah ulah In-wook. Mari tentu marah, bagaimana bisa In-wook melakukan hal setega itu. In-wook mengatakan jika dia memang harus menghukum seseorang yang sudah merebut hati istrinya. Jelas saja Mari sangat sedih dan merasa bersalah karena sudah membuat Jungwon selalu kesulitan. Sementara Jungwon masih tetap santuy dan harapannya adalah Mari baik-baik saja, karena dia juga baik-baik saja. Ternyata Mari meletakkan kamera tersembunyi di studio kerjanya, yang mana kamera itu merekam aksi KDRT yang dilakukan In-wook. Rencana awalnya adalah dia meminta izin pada In-wook ingin menjual lukisannya ke pameran seni. In-wook tidak mengizinkannya, tapi Mari mengatakan jika lukisannya akan disalurkan lewat Lily, jadi dia tidak akan datang langsung. Yang akhirnya In-wook pun memberi izin. Besoknya Mari menitipkan lukisannya pada Lily dan mengatakan jika lukisan ini sangat berarti baginya, jadi pastikanlah lukisannya sampai dengan baik. Dan ya lukisan Mari itu pun sampai di galeri Hera dan Jungwon. Jungwon menyadari ada makna yang tersirat lewat lukisan Mari, tapi dia bingung pesan apa yang disampaikan Mari lewat lukisannya ini. Beberapa hari Jungwon masih memperhatikan dan berpikir keras tentang arti dari lukisan Mari, tapi dia tidak kunjung menemukan kuncinya. Sampai pada jadwal operasi Mari tiba, yang membuat Mari sangat sedih dan hilang harapan, karena pasti Jungwon tidak berhasil menemukan pesannya. Dan ya beruntungnya Jungwon sangat cerdik, dia mengelupasi cat lukisannya dan ketemulah sebuah kartu memori di dalamnya. Hera dan Jungwon yang menontonnya jelas sangat syok, bahkan tidak kuat menonton lebih lanjut. Jungwon memberikan salinan video itu pada Hera dan memintanya untuk mengekspos video ini jika Jungwon tidak bisa dihubungi. Di perjalanan menuju rumah sakit, Mari mengatakan jika dia sangat menyukai wajahnya ini, karena berkat wajah Hakyung ini dia merasakan yang namanya cinta sejati yang memberinya kehangatan dan kedamaian. In-wook kesal langsung menepikan mobilnya, mencoba menyadarkan Mari jika Jungwon tidak setulus itu, alasan Jungwon melindungi Mari hanya karena Mari memiliki wajah Hakyung. Tapi Mari mengelaknya, sebagai seorang wanita dia tentu bisa melihat ketulusan dari seseorang. Tak lama In-wook mendapat telepon dari Jungwon yang mengajaknya bertemu. In-wook menolaknya,
tapi Jungwon langsung memutarkan rekaman pengancaman In-wook di malam itu, yang jelas membuat In-wook tercengang. Tentu Mari jadi sangat lega, dan merasa bahagia Jungwon berhasil menemukan pesannya. Lalu Mari meminta In-wook untuk menemui Jungwon, dan memberitahu jika dia sudah mengirim bukti KDRT yang In-wook lakukan padanya. Tentu In-wook sangat terkejut, dan Mari mengatakan jika dia tidak ada pilihan lain agar dirinya bisa terbebas dari monster seperti In-wook. Akhirnya dia menemui Jungwon di suatu tempat, dan mengancam akan membuat kehidupannya hancur sehancur-hancurnya jika Jungwon terus mengusiknya. Jungwon menunjukkan rekaman video itu, dan balik mengancam akan menyebarkannya jika In-wook tidak mau melepaskan Mari. Jelas saja In-wook kesal dan tidak ada pilihan lain. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada Mari, ingin tetap bersamanya atau pergi bersama Jungwon. Tanpa pikir panjang Mari mengatakan ingin pergi, yang jelas membuat In-wook kecewa dan mengatakan jika dia sangat menyesal sudah menyakiti Mari. Mari mengatakan jika dia tidak mau bernasib sama seperti mendiang ibu kandung In-wook yang sampai bundir, karena tertekan selalu mendapat tindak KDRT dari ayah In-wook. Mendengar itu perasaan In-wook semakin hancur, dan mempersilahkan Mari untuk pergi. Mari tak percaya mendengarnya, tapi dia buru-buru membangunkan sang ibu dan membawanya pergi dari rumah In-wook dengan perasaan yang sangat lega dan bahagia. Jungwon yang sedari tadi menunggu, langsung memeluk Mari dan mengatakan selamat, karena Mari berhasil mengatasinya. Sementara In-wook hanya bisa menangis, menyesali perbuatannya pada Mari. Sesampainya di rumah, Hera langsung menyambut Mari dan ibunya, dan mengatakan sudah menyiapkan makan malam untuk mereka. Setelah tinggal bersama Jungwon kondisi ibu Mari jauh membaik, begitu juga dengan Mari yang akhirnya dia bisa bernafas lega. In-wook juga sepertinya mencoba berdamai dengan keadaan. Bahkan dia meminta sekretarisnya untuk menyiapkan dokumen perceraian, tanda jika dia sudah menyerah dan ingin melepaskan Mari. Setelahnya In-wook mendatangi kantor Jungwon untuk memberikan dokumen perceraian itu, dan memintanya untuk memberitahu Mari agar datang ke persidangan nanti. Jungwon hanya terdiam tak percaya. Lalu dia memberikan dokumen itu pada Mari yang tentu membuatnya terkejut tapi lega akhirnya In-wook menyerah juga. Besoknya mereka akan membawa ibu Mari ke rumah rawat ibu Jungwon. Tak lama In-wook menelpon yang mengatakan jika dia memajukan jadwal perceraian dan meminta Mari untuk datang sekarang, sebelum dia berubah pikiran dan tidak jadi menceraikan Mari. Mari dan Jungwon jelas bingung, tapi Jungwon meminta Mari untuk tidak pergi sendirian, dia akan mengantar Mari. Mari meminta Jungwon untuk tidak khawatir, dia akan mengakhiri ini semua, jadi Jungwon percaya saja. Takut Mari kenapa-napa, Jungwon memberikan ponsel yang sudah dilengkapi GPS, jadi Jungwon bisa melacak keberadaan Mari. Akhirnya Mari pergi menemui In-wook sendirian. Melihat Mari hati In-wook merasa lega dan seperti bisa bernafas kembali. Dengan dingin Mari bertanya kenapa mereka tidak langsung ke pengadilan saja, tapi In-wook ingin makan bersama Mari untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu Jungwon dan ibu Mari sudah sampai di rumah rawat, yang disambut dengan hangat oleh ibu Jungwon. Merasa tidak bisa hidup tanpa Mari, In-wook lagi-lagi berjanji akan berubah dan tidak akan menyakiti Mari lagi. Mari mengatakan jika In-wook selalu janji seperti itu, tapi kali ini Mari tidak mau mengasihani In-wook lagi, dia sudah letih dan dia ingin hidup juga. Mari meminta In-wook untuk menyembuhkan luka dan akar kebenciannya, karena dengan begitu In-wook bisa hidup dengan tenang. In-wook menyadari jika dendam dan kebenciannya ini berasal dari mendiang ibunya yang meninggalkannya. Lalu dia benar-benar berjanji akan menyembuhkan lukanya ini, sampai tidak akan menyakiti Mari lagi. Mari menekan pada In-wook jika hubungan mereka sudah terlalu hancur untuk diperbaiki, jadi akhiri saja sampai sini. Akhirnya In-wook mengalah dan mereka pergi ke pengadilan bersama. Tapi ternyata In-wook malah putar balik dan mengatakan ingin bernostalgia dulu sebelum mereka benar-benar bercerai. Mari tentu kesal meminta In-wook untuk berhenti, tapi In-wook memohon pada Mari untuk membuat kenangan indah bersamanya untuk terakhir kalinya. Sementara itu Jungwon mencoba menelpon ponsel Mari tapi tak kunjung diangkat, yang membuatnya khawatir dan langsung bergegas ke titik lokasi ponsel Mari. In-wook membawa Mari ke sebuah ladang gandum yang besar. Dia mencoba mengingatkan Mari dengan kenangan indah mereka dulu, dan bertanya apa Mari pernah mencintainya. Mari tidak sudi menjawabnya, dan mengatakan jika luka di hati In-wook sudah tidak bisa diobati lagi, jadi In-wook akan hidup dengan luka trauma itu seumur hidupnya.
In-wook jelas marah merasa tak bisa lagi memiliki Mari. Mari jadi panik dan mencoba mencegahnya. Tapi Mari tidak berhasil, dan dia sangat panik melihat luka pada mata In-wook sehingga dia langsung menelpon ambulan. Lalu Mari terbangun sudah ada di UGD, bertanya bagaimana keadaan mantan suaminya. Perawat mengatakan jika lukanya cukup parah, tapi In-wook menolak diobati dan terus berteriak mencari Mari. Mari jelas panik dan segera pergi dari sana karena takut In-wook menemukannya. Sedangkan Jungwon yang sudah ada di TKP sangat panik apalagi seorang polisi memberitahu jika terjadi penembakan dan korbannya dibawa ke rumah sakit. Gilanya In-wook yang sedang kesakitan terus saja mencari Mari ke sekeliling rumah sakit. Melihat In-wook yang ngamuk mencari keberadaan Mari, Jungwon langsung bergegas pergi mencari pujaan hatinya dan beruntungnya dia menemukan Mari yang sudah sangat lemas dan pucat. Mari hampir menangis melihat Jungwon, tapi Jungwon langsung menenangkannya. Setelahnya Mari harus dirawat karena kondisinya yang tidak stabil, dan Jungwon terus siaga menemaninya 24 jam. Hera yang melihat mereka jadi ikut senang, karena kali ini Jungwon menemukan wanita baik. Saat akan pulang dia malah berpapasan dengan In-wook yang langsung menerobos masuk klinik. Hera jadi panik dan menelpon Jungwon memberitahunya jika In-wook menuju sana. Jungwon berusaha stay cool, dan meminta Mari untuk istirahat karena dia ada urusan di depan. Jungwon mendatangi In-wook, dan mengajaknya untuk mengobrol di rooftop. In-wook mengatakan jika dia tidak akan berhenti mengejar Mari sebelum dia mati. Sambil mendorong Jungwon ke tepian, In-wook meminta Jungwon untuk tidak menghentikannya, karena dia sangat mencintai Mari dan tidak akan menyakiti Mari lagi. Jungwon dengan kesal langsung mendorong In-wook, dan memintanya untuk berhenti bersikap gila. In-wook jadi tersadar, walaupun dia menangkap Mari sekarang pasti Mari akan melarikan diri lagi. Tak lama para polisi pun berdatangan menangkap In-wook, yang ternyata Jungwon sudah mempublikasikan video KDRT itu. Mari juga diinterogasi semalaman atas gugatan pengancaman, teror dan kekerasan yang dilakukan In-wook. Publik langsung dihebohkan oleh video itu, apalagi In-wook juga tidak membantahnya sama sekali, dia malah membuka kasus korupsi dan penyuapan yang dilakukan ayahnya. Setelahnya In-wook memberitahu sekretaris jika dia sudah mentransfer uang, dan memintanya untuk tinggal di luar negeri agar dia tidak kecipratan masalah ini. Sekretaris mengatakan akan tetap di sisi In-wook, tapi In-wook menegaskan untuk tidak membantahnya. In-wook dengan mata yang masih kesakitan pulang ke rumah, yang tentu langsung kena marah sang ayah karena sudah menghancurkan perusahaan yang sudah dia bangun selama berpuluh-puluh tahun. In-wook mengatakan jika dia sudah tahu akar dari kebencian dan kemarahannya itu adalah karena ayahnya. Ayah mengatakan jika seperti itu, kenapa In-wook malah mengikuti jejaknya, bahkan mereka memiliki nasib sama, sama-sama ditinggalkan sang istri. Sebelum berangkat kerja Jungwon meminta Mari untuk istirahat dan minum obat, dan dia juga sudah menelpon Hera untuk menemani Mari di rumah. Tapi saat sedang tertidur dia terbangun karena mengira Hera sudah datang, tapi ternyata itu adalah orang lain. Tak lama Hera datang, tapi dia tak mendapati Mari di mana-mana. Hera langsung menelpon Jungwon dan memberitahu jika Mari tidak ada di rumah. Mari sendiri sudah pingsan, dan dibawa oleh anak buah In-wook ke suatu tempat. Jungwon yang mengkhawatirkan keadaan Mari, dia mendapat telepon dari In-wook yang memintanya datang jika Jungwon ingin melihat Mari untuk yang terakhir kalinya. Setelahnya In-wook tiba di sebuah rumah besar di tempat yang terpencil di mana sudah ada Mari di sana. Dia langsung memeluknya dan mengatakan jika dia benar-benar tidak bisa hidup tanpa Mari. In-wook mengeluarkan pistolnya dan mengatakan dengan pistol ini hati mereka akan terhubung, dan dengan begitu mereka akan bahagia di alam baka. Mari benar-benar pasrah, tapi saat akan menembak matanya kesakitan sehingga itu dimanfaatkan Mari untuk mendorong In-wook ke kolam, tapi In-wook malah tertembak oleh bidikannya sendiri. Mari jelas terkejut, lalu Jungwon datang langsung memeluknya. In-wook yang ternyata masih hidup berniat menembak Jungwon, tapi Mari malah pasang badan sehingga dialah yang terluka. Jungwon jelas panik, begitu juga dengan In-wook yang terlihat menyesal. Tak lama para polisi datang mengepungnya. Yang membuat In-wook makin kehilangan harapan dan memutuskan bundir dengan membawa cintanya pada Mari. Mari dibawa ke rumah sakit, dan Jungwon memohon pada dokter jika dia ingin ikut operasi karena dia tahu titik lukanya. Jungwon berusaha sekuat tenaga menyelamatkan pujaan hati. Dan ya beruntungnya Mari selamat, dan mereka menjalani hari-hari dengan tenang tanpa rasa takut lagi.
Akhirnya happy ending juga. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian dilimpahi kuota yang melimpah.